Terima kasih Mas Surga atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan dan kesempatan kita untuk berkumpul di pengajian atau talk tausiah online kibar bulanan ya. Yang kali ini bekerja sama dengan pengajian locality untuk bulan November dengan Al-Ikhlas London ya. Insya Allah kita akan terus mengadakan pengajian talk untuk tiap bulannya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada kedua kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya memberi sambutan, izinkan saya menyambut Pak Arif Rahman ya. Sepertinya beliau hadir. Yang saya hormati Pak Arif Rahman sebagai atas pendidikan dan kebudayaan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Arif. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Kan saya Suhendri dari PhD student di University of Nottingham. Alma maternya Pak Arif. Sebelumnya saya hadir di pengajian PDLN, Pak. Waktu itu Pak Arif memberikan sambutan ya di situ. Ya, dan cerita sedikit tentang pengalaman beliau ketika S2 di Nottingham pertama kali waktu itu, dan cerita tentang apa ya, sedikit banyak sebenarnya perbedaan tentang pendidikan di UK gitu. Bagaimana orang-orang UK dituntut berpikir kritis gitu ya. Saya sangat yang saya paling tangkap saat itu di sambutannya Pak Arif. Mungkin nanti sambil menunggu Ustaz Syamsi juga, mungkin Pak Arif ada sedikit sharing atau ya sambutan untuk pembukaan untuk acara ini. Selain itu ya tadi juga kita mendapat info bahwa ya ada ini ya pengaturan jadwalnya. Imam Syamsi alinya karena di New York masih subuh dan beliau lupa bahwa jamnya sudah berubah gitu di hari ya beda 1 jam, dan jadinya kita masih menunggu untuk kehadiran beliau. Mudah-mudahan beliau sedang di masjid saat ini, sholat subuh dulu, dan nanti akan diusahakan bergabung di online Zoom setelah dari masjid insya Allah. Ya, sedikit saya gambarkan terkait program talk Fit Locality ini ya. Sebenarnya latar belakangnya adalah pertama kondisi pandemi yang membuat pengajian offline itu tidak mungkin untuk dilakukan gitu karena peraturan dan segala macam ya, kondisi gitu ya. Jadi pengajian di locality, baik pengajian di kibar pun gitu, semuanya online jadinya gitu. Dan karena banyaknya pengajian yang sifatnya online, pertama membuat mungkin jadwalnya bentrok gitu. Sedangkan jamaahnya kan sebenarnya jamaah kibar ya jamaah locality juga gitu sebenarnya. Jadi bentrok jadwal ini membuat yang ikut acara kadang ya sedikit gitu ya, karena ada acara ini gitu. Jadinya kurang optimal materi yang disampaikan itu atau syiah yang disampaikan. Lalu yang kedua membuat karena online biasanya pengajian locality itu ramai karena ada makanannya ya. Jadi ada makanannya, dan itu juga yang dirindukan oleh misalnya mahasiswa-mahasiswa yang misalnya nggak bisa masak atau yang masih single gitu, yang belum bisa kangen masakan Indonesia misalnya seperti itu. Jadi ramai. Nah, karena pengajiannya sifatnya online dan tadi bentrok juga, dan yang hadir juga biasanya jumlahnya 20-an orang ya maksimal gitu. Yang kalau offline biasanya bisa sampai 50-60 gitu. Nah, locality ketika musyawarah kibar, musyawarah pemilihan ketua kibar bulan Oktober kemarin mengajukan usulan untuk
ya udah untuk tausiah online itu yang dari Kibar disinergikan saja dengan pengajian lokality. Tapi nggak berarti semua pengajian lokality selalu dengan Kibar ya. Maksudnya misalnya Al-Ikhlas ya cuma bulan ini aja. Nanti bulan berikutnya dia masih punya pengajian sendiri. Bergantian gitu, bergantian lokalitinya yang mengadakan Kibar sinergikan jadwalnya. Gitu. Nah, itu latar belakangnya, dan yang kedua tadi juga ingin sinergi dengan lokality, dan yang ketiga juga usulan dari jamaah. Terakhir kepengurusan tahun lalu kita mengadakan kuesioner gitu. Kuesioner untuk kira-kira topik pengajian atau tausiah online itu yang dibutuhkan oleh masyarakat di UK seperti apa gitu. Nah, kebanyakan menjawab butuh info tentang fikih ya, kajian fikih gitu. Memang setahun sebelumnya Kibar kebanyakan kajiannya bukan serial ya, jadi kayak tematik gitu, bukan serial yang terus-terusan gitu. Nah, dengan sinergi antara lokality dan Kibar ini, talk yang fit lokality ini, kita menginginkan topik umumnya sama, fikih, nanti tema khususnya yang berbeda. Misalnya sekarang topik fikih musim dingin gitu. Nanti Desember misalnya fikih muamalah misalnya. Januari nanti fikih yang lain lagi, tapi semuanya berkaitan tentang fikih. Jadi jamaah bisa langsung tanya atau berdiskusi dengan pematerinya di talk dengan fit locality ini. Begitu ya. Mudah-mudahan ya ini kami masih menunggu kesedihan Ustadz ya, karena di masjid pun sepertinya beliau tertahan. Mudah-mudahan kita berdoa supaya biasanya jam 6 ya, jam 6 ya, kita sambil menunggu mungkin nanti ada beberapa video dari Nusantara Foundation yang kita bisa putar untuk terkait penggalangan dana di pesantren di New York ya, program beliau di sana gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sambil berdoa supaya tidak ada halangan bagi ustadznya untuk menjawab. Sambil itu para jamaah juga bisa menyiapkan mungkin ya pertanyaan-pertanyaan terkait fikih di musim dingin ini gitu. Saya sendiri punya pertanyaan misalnya terkait sebelum pandemi tahun lalu itu sholat zuhur dan asar itu sebenarnya kan mepet. Nah itu beberapa teman di kantor karena memang masjidnya kalau harus masjid jauh dan bolak-balik juga jadinya udah asar lagi gitu. Maka beberapa teman di kantor itu seperti digabung gitu. Nah itu apa namanya ya, hukumnya seperti apa kayak gitu, misalnya ditunda zuhurnya agak mepet asar seperti kayak gitu. Jadi punya pertanyaan-pertanyaan juga terkait ibadah atau hal lain di musim dingin ini. Nah mungkin para jamaah juga bisa menyiapkan ya, karena kalau fikih mungkin akan lebih banyak tanya jawab daripada penyampaian materi ya, karena ya fikih kan kita ingin implementasi di diri kita sendiri gitu ya, langsung aplikasinya gitu, seperti itu. Ya mungkin demikian Yoga. Pak Arif mohon izin, mudah-mudahan Pak Arif bersedia sedikit sharing atau apa ya terkait, dulu juga Pak Arif adalah ketua PDLN ya Pak Arif ya, pengajian PLN, pengajian Leicestershire dan Nottinghamshire dulu di waktu kuliah di Nottingham. Ya demikian, bila kita ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Henry, Ketua Kibar periode 2020-2021 atas sambutan dan pengantarnya ya. Sebelum kita serahkan ke sambutan selanjutnya, insya Allah, mohon maaf saya lupa, kita akan mulai dengan tilawah ya, agar lebih berkah majelis kita. Insya Allah ada Mas Saugi Syam, ngurus pengajian Al-Ikhlas, akan membacakan surah Al-Imran ayat 190 sampai 194. Bagi Bapak Ibu yang mau menyimak, silakan dibuka mushaf Qurannya. Saya serahkan kepada Mas Saugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan surat Ali Imran, surat 3, ayat 190 hingga 194.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Gue berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan katsira kepada Mas Saugi Syam yang sudah membacakan surah Al-Imran ayat 190 sampai 194. Mudah-mudahan jadi kebaikan untuk yang membaca maupun yang mendengarkan. Sebelum masuk ke sambutan, saya sapa dulu kepada Bapak Imam Samsi Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, beliau habis menjalankan salat subuh. Alhamdulillah bisa bergabung dengan kita dengan teknologi virtual ini ya. Perbedaan waktu insya Allah tidak menjadi kendala untuk kita bisa mendapatkan limpahan ilmu dan berkahnya dari Pak Imam Samsi Ali ya. Bapak mohon izin kami mau melanjutkan dengan sambutan dulu. Insya Allah hari ini kita kehadiran Bapak Arif Rohman atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI London, yang juga dulu mantan mahasiswa di Nottingham maupun di London ya Pak, jadi termasuk juga jamaah kibar. Insya Allah ada sedikit sambutan dan pengantar dari Pak Arif. Saya persilakan kepada Pak Arif. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ini nggak diundang, tapi saya nyelonong masuk di sini karena saya melihat pembicara yang pertama, yang terhormat Pak Imam Samsi Ali, yang sangat terkenal sejak saya masih kuliah di Jogja ini, namanya sudah berkibar-kibar gitu, seperti nama pengajian ini. Baik, saya memang juga tertarik barangkali ini ada fikih ya, karena memang diciptakan dunia panas hangat di Indonesia dan dunia dingin di Inggris dan di Amerika juga. Jadi memang perbedaan waktu, lokasi, musim ini memang sangat mempengaruhi bagaimana kita beribadah. Ya memang saya juga ingat dulu waktu saya di Nottingham, ada teman saya itu dari dosen sebuah perguruan tinggi swasta negeri Islam itu ya. Jadi waktu itu karena memang Nottingham waktu itu ruang sholatnya itu sangat terbatas. Jadi bahkan karena ada ruang yang longgar untuk sujud dan rukuk itu habis, hanya ada beberapa sholatnya itu berada di lorong gitu. Nah, lorongnya ini kalau rukuk aja nggak bisa. Akhirnya darurat gitu. Jadi sholat Jumat itu ya cuma berdiri aja. Tiba-tiba sudah langsung duduk, atahiyat, salam kanan, salam kiri, selesai. Rukuk nggak ada, sujud nggak ada, karena memang darurat sekali. Jadi memang situasi orang ini, teman-teman kita Muslim yang di Indonesia ini memang agak berat barangkali, karena juga perjuangan untuk mendapatkan tempat sholat saya kadang-kadang sengsara betul ya. Jadi memang barangkali kegiatan kibar, kemudian pengajian-pengajian ini menjadi penting karena memang ada problem sebetulnya. Dan ini hanya salah satu. Belum lagi yang problem lain, misalnya ini satu kos gitu. Saya ingat sekali waktu di Nottingham itu amat berkesan karena memang bagaimana kita kos gitu di tempat yang tingkat gitu ya. Nah lalu rupanya yang di bawah kita ini mungkin ya naudzubillah gitu, misalnya sedang melakukan apa yang sebetulnya itu kita nggak boleh dengar, tapi karena kita di atasnya itu jadi kedengaran. Nah, jadi ini gimana gitu? Apa sebetulnya menghadapi persoalan-persoalan yang memang amat sangat banyak hal yang di Indonesia itu hampir tidak terjadi, tetapi di UK ini terjadi dan di luar hal yang kita mau atau tidak sesuai dengan syariat. Jadi memang fikih ini barangkali yang penting. Nah, memang yang paling mendesak karena dingin gini, waktu sholat juga cuma di Inggris cuma 2 jam ya. Jadi subuh terus 2 jam sudah zuhur ya. 2 jam lagi. Wah, ini susah sekali. Anak-anak itu kalau dibangunkan sholat subuh ya, Masya Allah harus diapakan itu, dimingi-mingi makanan baru bangun gitu. Kalau anak-anak ya. Jadi memang saya kira pembicaraan fikih ibadah di musim ini sangat penting, dan antar negara juga, yang jelas karena bukan di Indonesia. Nah, semoga nanti pembicaraan ini menjadi berguna bagi kita semua dan kegiatan ini bisa dilanjutkan. Barangkali ada hal yang menarik kalau misalnya pembicaraan semacam ini bisa direkam atau bukan direkam tapi didokumentasi sehingga menjadi semacam FAQ gitu ya, frequently asked question. Lalu itu bisa diposting di misalnya websitenya Kibar atau yang di mana gitu, yang setiap pendatang baru akan selalu melihat gitu ya, sehingga pertanyaan yang pernah ditanyakan di forum ini tidak ditanyakan lagi di masa depan gitu ya, berulang-ulang. Nah ini kalau bisa didokumentasi ya. Saya ingat waktu saya pertama ke Nottingham ini, saya tidak tahu istilah ada E471 seperti itu ya, di makanan itu kan ada itu, yang membuat kita kemudian sangat hati-hati sekali. Kalau makan mau beli apa mesti diputar dulu ingredientnya apa itu. Wah, ada E471, langsung kita taruh. Itu sebenarnya juga persoalan, apakah E471 ini boleh apa enggak itu. Lalu harus sehingga karena waktu itu
ada kabar pokoknya kalau ada angka E plus 3 angka ini subhat gitu. Itu semua saya taruh itu. Dan saya juga pernah sekali saya tidak sengaja gitu. Karena kebetulan teman saya ini orang Mesir dan Muslim. Saya kira dia memperhatikan itu. Tapi ternyata kadang-kadang dia beli sesuatu yang dianggap sudah nggak masalah. Setelah dilihat ingredient ternyata ya itu. Ada juga teman Indonesia yang baru datang dia nggak tahu. Dia beli semacam kerupuk itu. Yang kerupuk apa itu yang sangat enak itu. Nah, dia karena dia nggak tahu, dia beli aja, dia makan. Ternyata di situ ada misalnya ada unsur-unsur yang ternyata berhubungan dengan misalnya B2, ya, BABI itu. Jadi ini problem-problem yang sebenarnya baik. Itu yang membuat kita itu kadang-kadang susah gitu. Kalau tidak hati-hati ya sudah masuk di situ. Ya. Jadi memang fikih ini saya kira sangat perlu. Saya kira untuk dari saya itu saja supaya nanti pembicaraan lebih seru, lebih banyak pertanyaan dan jawaban. Dan mohon kalau bisa didokumentasi ya di websitenya Kibar atau Al-Ikhlas juga atau yang lain-lain sehingga generasi berikutnya itu tidak tanya-tanya lagi. Pokoknya kalau ditanya mana haram halal di UK tunjukkan saja itu. Nah gitu. Jadi jangan seperti saya dulu harus. Saya kira itu dari saya cukup sekian. Silahkan Pak Samsi Ali. Mudah-mudahan pembicaraan hari ini amat sangat berguna bagi kita semua dan orang-orang sesudah kita. Amin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak matur nuwun Pak Arif Rahman. Mohon maaf ditembak ini mendadak gitu. Yes. Ini sambutan. Ya alhamdulillah kami sangat senang sekali bahwa bisa bergabung. Baik, betul tadi mengaminkan apa yang dikatakan oleh Pak Arif. Insya Allah ini di live YouTube gitu ya. Mohon izin juga ke Pak Imam dan ke jamaah. Ini kita di live streaming di YouTube dan insya Allah setelah selesai acara juga bisa disimak nanti oleh Bapak Ibu semua dan disebarkan kepada jamaah pengajian di kota masing-masing. Sebelum ke Pak Imam, saya akan sedikit membacakan CV beliau. Jadi Pak Imam Samsi Ali adalah ulama dan imam yang berdomisili di New York City, Amerika Serikat. Beliau adalah seorang ulama tafsir dan ilmu perbandingan agama yang fasih berbicara bahasa Indonesia, Inggris, Arab, dan Urdu. Saat ini CV beliau, mungkin boleh agak diperbesar Pak Henry, saya tidak akan membaca semua, insya Allah. Bapak Imam Samsi Ali hari ini menjabat sebagai direktur atau imam di Jamaica Muslim Center New York, salah satu komunitas muslim terbesar di New York, dan juga Presiden Nusantara Foundation. Sudah banyak kiprah beliau kita mendengar gitu ya, seperti tadi kata Pak Arif juga dari Indonesia maupun dari sini di UK, banyak terobosan beliau gitu dan kontribusi beliau untuk umat muslim Indonesia khususnya dan umat muslim dunia selanjutnya umumnya gitu dalam memoderasi antara muslim dan barat hari ini seperti itu. Satu lagi sebelum saya persilakan ke Bapak Imam, ada sedikit video yang ingin kami tampilkan mengenai program Nusantara Foundation yang digagas oleh Pak Imam, termasuk pembangunan rencana pembangunan di Amerika ya. Saya persilakan video yang diputar Mas Henry. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam hadir di bumi Amerika dan dunia dengan damai. Karena kehadiran Islam adalah rahmatan lil alamin sebagai pembawa kedamaian di dunia. Sayangnya, sejak peristiwa teror 11 September 2001 yang dilakukan segelintir orang tak bertanggung jawab, kehadiran Islam di Amerika jadi disalahartikan. Imam Samsi Ali berusaha untuk menghilangkan stereotip tentang Islam yang sudah terlanjur terbentuk di tengah masyarakat Amerika. And so, let me say this. When you talk about authority, the land of freedom, the land of religious freedom, the land where... Beliau diundang mendampingi Presiden Bush bersama pemimpin agama lainnya ketika berkunjung ke Ground Zero untuk pertama kalinya.
Imam Syamsi Ali juga mewakili komunitas muslim dalam acara doa nasional untuk Amerika di Yankee Stadium beberapa hari pasca 11 September 2001. Imam Syamsi Ali menjadi perwakilan umat dalam pertemuan ulama Amerika dalam merespon peristiwa 11 September. Usaha-usaha dialog agama yang beliau rintis sejak awal ketibaannya di negeri Paman Sam membuat ia dipercaya untuk mewakili komunitas muslim dalam banyak perhelatan besar di Amerika. Imam Syamsi Ali menjadi representasi wajah Islam moderat oleh dunia barat. Kontribusinya pada dunia dalam hubungan antar agama mengantarkan Imam Syamsi Ali menjadi salah satu penerima penghargaan Ellis Island Honor Award sebagai penghargaan tertinggi non-militer yang diberikan kepada warga imigran di Amerika. Beliau juga terpilih sebagai salah satu dari 7 tokoh agama paling berpengaruh di kota New York oleh New York Magazine pada tahun 2006. Lalu pada tahun 2017, Syamsi Ali kembali terpilih sebagai satu dari 50 tokoh yang paling berpengaruh di kota New York. Imam Syamsi Ali kemudian mendirikan Nusantara Foundation pada tahun 2014 lalu. Nusantara Foundation melakukan berbagai inisiatif, termasuk presentasi Islam dan Indonesia di berbagai universitas di Amerika. Rencana terbesar dari Nusantara Foundation adalah pendirian pondok pesantren Indonesia pertama di bumi Amerika. Awal tahun 2018 lalu, Nusantara Foundation berhasil membeli sebuah properti seluas 7,4 hektar di kota Modest, Connecticut, Amerika Serikat. Dan sejak April 2018, gedung-gedung tua yang ada di lokasi tersebut mulai direnovasi. Harapan ke depan pesantren yang bernama Nur Inkah Nusantara Madani ini akan menjadi salah satu ujung tombak untuk memperkenalkan Indonesia, khususnya Muslim Indonesia, ke dunia internasional. Karenanya, dukungan berupa material maupun non-material sangat dibutuhkan untuk mewujudkan peranan penting Indonesia dalam peradaban Islam dunia. How does life treat you today? Alhamdulillah, excellent, memorizing, Allahu Akbar, yes, Bismillah. Masya Allah, luar biasa sekali videonya, semoga jadi inspirasi ya, dan jadi amal jariah juga bagi Bapak Imam Syamsi dan komunitas muslim di US, dan buat rekan-rekan juga ada kesempatan untuk terlibat dalam wakaf ini, nanti akan kami sampaikan secara lebih detail melalui chat dan di akhir acara. Baik, insya Allah tanpa berpanjang lebar, kita punya waktu sampai pukul 13 ya, nanti juga akan di tengah-tengah sibukannya. Terima kasih Pak Imam sudah berkenan. Buat rekan-rekan yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung disampaikan di chat, nanti di sesi tanya jawab bisa langsung nyampaikan langsung atau saya bacakan. Saya persilakan pada Bapak Imam Syamsi Ali untuk memberikan pengantar mengenai fikih ibadah ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa kulli man tabi'a hudah wastamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Bapak Arief Rahman, atas pendidikan kita di Kedutaan Republik Indonesia di London. Saya baru berkomunikasi dengan Pak Desra sebenarnya, yang sebentar lagi akan tiba di London. Beliau mantan New Yorker, dan boleh dikata dari sekian banyak petinggi di Deplu, Pak Desra itu adalah orang yang sangat dekat dengan saya juga.
Jadi sudah berjanji akan berkunjung ke Inggris insya Allah. Mudah-mudahan COVID segera berlalu. Karena beliau akan ditempatkan sebagai duta besar kita di Inggris. Tentu Bapak dan Ibu sekalian, para peserta, mohon maaf sekali karena agak terlambat masuk. Selain karena memang subuh di sini, juga terus terang saja flyernya baru saya terima kembali, jadi baru teringat tadi pagi. Atau baru terbangun tadi teringat bahwa rupanya ada acara saya ke Inggris ya. Intinya kita pertama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang kepada kita semua, bahwa di tengah permasalahan-permasalahan, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan hidup yang kita hadapi sekarang, khususnya menghadapi COVID-19 ini, alhamdulillah kita tentunya senantiasa dijaga oleh Allah dalam bentuk penjagaan yang mungkin kita sadar ataupun mungkin kita tidak sadari. Tapi intinya adalah kita harus merasa terus disayangi oleh Allah. Ini sangat penting sekali karena dengan itu kita akan merasa selalu optimis dalam hidup. Bahwa kita ini tidak pernah abandoned, ya, tidak pernah ditinggalkan, tapi kita dirangkul terus-menerus oleh Yang Maha Rahman, Yang Maha Kuasa, yang di tangannya lah terletak segala sesuatu. Kita juga belajar terus-menerus meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah merupakan substansi atau salah satu substansi dasar dari keimanan kita. Kita itu cinta Rasulullah SAW, dan hubungan kita dengan Rasulullah SAW adalah hubungan yang terkait dengan batin. Ya, mungkin saya yang lahir di Sulawesi Selatan ini secara darah mungkin tidak ada hubungannya dengan Rasulullah SAW. Tapi kalau ditanya apakah kamu cinta kepada Rasulullah, saya katakan cinta saya tidak melebihi cinta daripada mereka yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hubungan kita adalah hubungan batin, hubungan iman, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tentu kecintaan kita juga ini akan menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan syafaat, bahkan membersamai Rasulullah SAW di akhirat nanti. Suatu ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat akan terjadi? Rasulullah diam. Kemudian ditanya kedua kalinya lagi, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat akan terjadi? Beliau diam lagi. Nah, rupanya Rasulullah ini kan dalam mendidik para sahabatnya terkadang bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan, dengan aksi langsung. Rasulullah ingin memperlihatkan bahwa bertanya tentang waktunya itu tidak terlalu urgen, tidak terlalu penting. Yang penting itu setelah bertanya ketiga kalinya, Rasulullah langsung memberitahu, mata sa'ah, ditanya lagi kapan kiamat akan terjadi. Rasulullah mengatakan, famadha a'adatta laha, apa yang kamu sudah persiapkan untuk itu. Artinya apa? Kapannya itu enggak terlalu penting. Mau malam ini, besok, 100 tahun, 1000 tahun yang akan datang, pastinya memang kiamat itu pasti akan terjadi. Karena itu digaransi dalam Al-Quran. Iqtarabatis sa'ah, kiamat itu sudah dekat. Dekatnya kapan ya Allah yang Maha tahu. Tapi pastinya Rasulullah bertanya, famadha a'adatta laha, apa yang kamu sudah persiapkan? Kata beliau, tidak banyak ya Rasulullah. Ghaira anni uhibbullah wa rasulahu. Tapi saya ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta yawmal qiyamah. Kamu akan membersamai siapa yang engkau cintai di hari kiamat nanti. Kalau kamu cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW, kamu akan bersama-sama dengan Allah dan Rasulullah SAW. Dan kita ingat bahwa salah satu kenikmatan terbesar di hari akhirat nanti, ketika kita diberikan kesempatan menatap wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala dan juga bersama-sama dengan Rasulullah SAW, tentunya di tingkat surga tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau Rasulullah sedang diserang, disakitin, ya dihina, pasti kita merasa sakit. Ya. Saya sering mengatakan sambil bercanda tapi serius, bahwa orang beriman kalau nabinya disakitin, ya dihina dan tidak merasa sakit, ada sesuatu yang salah dengan hatinya. Karena ini masalah iman. Ya. Walaupun ketika kita sakit hati, ketika kita marah, ya bukan berarti kemarahan kita harus diekspresikan secara negatif dan destruktif. Karena Islam itu selalu mengarah kepada akhlaknya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW bahkan tidak pernah berkata kasar kepada orang, apalagi nusuk orang, apalagi membunuh orang. Maka dalam konteks Paris misalnya kemarin, ada dua ujian untuk kita, bagi orang beriman. Pertama, ujian hati, ujian iman. Kita merasa nggak enak nggak? Atau kita tenang-tenang saja. Ya. Tapi sekaligus ujian akhlak. Apakah dengan kita marah, lalu kemudian kita membakar, kita membunuh, dan seterusnya. Di sini akhlak yang berlaku. Maka disinilah keseimbangan Islam kita itu.
Terkadang kita marah, tapi kemarahan kita justru dibalik dari itu kita jadikan sebagai jembatan untuk melakukan sesuatu yang konstruktif, yang positif. Untuk teman-teman di Inggris, saya tahu ketika ada pembakaran Al-Quran di Amerika ketika itu, kami justru mendekati para pimpinan agama Kristen. Saya katakan ini ada orang yang mengaku pendeta mau bakar Al-Quran. Anda sebagai pendeta, saya bilang, di mana ada ajaran Anda yang mengatakan begitu bahwa bakarlah kitab suci orang walaupun karena Anda tidak setuju dengan itu. Rupanya gara-gara pertanyaan saya yang sederhana ini kepada beberapa pendeta di kota New York, saya diundang berceramah minimal di 4 gereja mengenai Al-Quran. Bukan hanya sekedar berceramah, tapi membagi-bagi Al-Quran kepada jemaah mereka. Artinya apa? Setiap tantangan itu ada peluang. Ya, setiap kesulitan itu ada kemudahan-kemudahan yang Allah siapkan bagi kita. Dan bagi kami di Amerika, 9/11 itu pelajaran penting. Bahwa betapa ketika itu sangat susah betul kita menghadapi tantangan, tapi alhamdulillah dengan tantangan itu justru Allah membuka pintu-pintu dakwah bagi kita di Amerika dan tentunya di Barat secara umum. Nah, satu hal yang kami sudah lalui di Amerika juga, Pilpres sudah berlalu, alhamdulillah hasilnya sudah ada. Ya, tentu sebagaimana kita semua tahu bahwa negara-negara Barat ini termasuk Amerika khususnya, itu bukan ditentukan oleh orang per orang, bahkan seorang presiden tidak bisa menentukan kebijakan dan wajah sebuah negara, walaupun sangat penting. Maka kami tidak terlalu berharap adanya perubahan mendasar, karena seorang Joe Biden tentu tidak akan bisa melakukan gebrakan-gebrakan mendasar, karena Amerika itu institusi, bukan perorangan. Ya mungkin beda dengan negara kita yang terkadang masih ditentukan oleh orang per orang. Jadi biasa saya mengatakan bercanda, kalau ketua partainya tersenyum, tersenyum negara kita. Tapi kalau ketua partainya lagi nggak mau salaman, negara kita nggak mau salaman juga. Gitu. Nah itu karena masih ditentukan oleh orang per orang. Kalau di Amerika ini kan sebuah institusi yang sangat kuat. Jadi orang per orang nggak bisa menentukan. Bayangkan kalau seandainya Donald Trump bisa menentukan Amerika itu. Ya mungkin sudah menjadi diktator dia. Sampai sekarang pun belum mengakui kemenangan Biden. Gitu. Padahal udah 6 juta lebih suara kemenangan Biden. Nah itulah Amerika. Jadi mohon doa mudah-mudahan. Harapan kami sebagai Muslim di Amerika ini, mudah-mudahan kami diberikan ruang yang sama dengan siapapun. Agar kami bisa berkompetisi secara positif, memberikan kontribusi yang baik kepada Amerika. Mohon maaf saya agak mendahului ini dengan pengantar, karena fikih ini nanti banyakkan tanya jawab saja. Karena saya tidak tahu isu-isu apa yang akan kita bahas. Apakah masalah sholat, apakah masalah ini macam-macam kan? Fikih itu macam-macam ya. Jadi silahkan nanti ditanya tentang fikih-fikihnya. Sementara saya memberikan pengantar saja ya. Nah itu jadi mohon doa bahwa mudah-mudahan kami bisa memiliki ruang yang lebih luas pasca Pilpres ini. Apalagi wakilnya adalah seorang anak imigran India, ibunya, bapaknya dari Jamaika, ya pasti minimal akan merasa juga bahwa mereka menjadi bagian dari minoritas, seperti Barack Obama kemarin itu. Nah tentu Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat apresiasi sekali bahwa teman-teman kita di Inggris mengadakan acara ini. Tentu ini bagian dari perwujudan fitrah, bahwa fitrah kita sebagai manusia itu akan selalu mencari kebaikan. Dan inilah saya kira yang menjadi pendorong alami bagi teman-teman sehingga melakukan acara pada pagi hari ini waktu New York untuk berdiskusi tentang masalah-masalah fikih, masalah-masalah yang bersifat praktis untuk kita lakukan sebagai Muslim, khususnya di musim dingin tentunya di dunia Barat dan di Inggris. Ini saya anggap sebagai jihad terbesar, karena begini, pengalaman kami yang cukup panjang di Amerika, saya sendiri ini sudah sekitar 24 tahun di Amerika ini, pengalaman panjang kita di Amerika ini dan di dunia Barat secara umum, mengatakan bahwa warga kita, dan ini siapa lagi yang mengeritik kalau bukan diri kita sendiri, warga kita, warga Muslim Indonesia ini, terkadang, ya mungkin karena wawasannya sudah beda ya, terkadang tidak terlalu peduli dengan kehidupan beragama ini. Sejujurnya saja, ya, dibandingkan misalnya dengan teman-teman kita dari Asia Selatan, dari Timur Tengah, bahkan dari Afrika, kita bisa merasakan ya, ada sense ya, kita bisa melihat bagaimana kehidupannya dan sebagainya, bahwa terkadang kita ini tidak terlalu peduli kepada agama. Dan ini kemudian memberikan dampak yang sangat negatif kepada generasi kita. Maka tidak sedikit ya, generasi kedua orang-orang Indonesia itu, ini di Amerika, saya tidak tahu di Inggris, kemudian terlepas itu dalam arti tidak murtad, tidak sampai keluar dari agama Islam. Tapi kemudian tidak peduli lagi dengan agama. Kalau kita
ke universitas-universitas. Saya ini sering ceramah di college, university, dan lain sebagainya. Dan biasanya yang mengorganize atau yang mengelola acara-acara itu adalah MSA, Muslim Student Association di beberapa universitas di Amerika. Hampir saya tidak pernah menemukan orang Indonesia yang bergabung di MSA itu. Ya, di dalam organisasi Muslim Student Association itu. Rata-rata Asia Selatan, Timur Tengah, dan lain sebagainya. Nah, ini satu indikasi saja bahwa memang komunitas Muslim Indonesia kita di luar negeri ini terkadang tidak terlalu peduli, komitmen keagamaan kita kurang. Maka tentu saya sangat apresiasi bahwa teman-teman di Inggris mengadakan acara ini sebagai bagian dari komitmen itu. Ini bagian dari, mungkin kalau saya memakai bahasa Al-Quran, jihad. Ya. Inilah adalah jihad kita. Jihad kita yang terbesar adalah bagaimana menjaga iman dan Islam kita ini di tengah komunitas heterogen dan khususnya mayoritasnya non-muslim yang tentunya sudah pasti banyak goncangan-goncangan, tantangan-tantangan, sekaligus godaan-godaan dan lain sebagainya. Maka acara ini mudah-mudahan adalah representasi dari komitmen tersebut. Merupakan salah satu bentuk dari jihad yang harus kita bangun sebagai komunitas muslim dan khususnya muslim Indonesia di Amerika Serikat. Tentu ini berhubungan langsung juga dengan menjaga generasi kita. Ya. Karena terus terang saja, saya melihat generasi muslim Indonesia di negara-negara minoritas ini cukup terancam. Saya ingin kasih contoh saja supaya tidak panjang lebar saya. Beberapa waktu lalu, saya ditelepon oleh seorang wanita. Dan di seberang sana dia ngomongnya ini aksen Amerika. Jadi saya kira dia adalah orang Amerika. Lalu saya angkat telepon itu, dia mengatakan, apakah benar ini Mr. Syamsi Ali? Saya katakan, iya benar saya. Dia mengatakan mau minta tolong. Saya katakan, ada apa yang saya bisa bantu? Dia katakan, ibu saya sedang sakit keras di sebuah rumah jompo di kota Manhattan, di New York. Saya sebagai imam tentu salah satu tugasnya kalau ada orang yang sakit, saya berusaha kalau ada waktu untuk datang ya. Maka datanglah saya. Ternyata saya terkejut, dia orang Indonesia, ibu ini. Dan ternyata beliau sudah sakaratul maut. Maka saya kemudian mencoba mentalqin beliau, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan membaca Al-Quran dan seterusnya. Lalu kemudian saya ke kantor rumah jompo itu. Ini rumah jompo yang cukup mahal, yang cukup lux di kota New York. Lalu saya minta agar kantor rumah jompo ini menelpon ke orang yang menelpon saya tadi. Rupanya itu anaknya. Berarti anak tadi itu orang Indonesia juga, cuma karena mungkin sudah lahir di sini dan akhirnya bahasa Inggrisnya udah bahasa Inggris Amerika lah, American accent. Lalu saya bilang, ibu kamu sudah sakarat dan kamu harus segera datang ke kota New York melihat ibu kamu. Apa kata dia? Saya minta maaf karena masih sibuk. Masih sibuk. Ibunya udah sakarat masih sibuk. Ya. Akhirnya saya kemudian pulang mengajak ibu-ibu, kebetulan mohon maaf kalau ada dari Padang di sini, ibu dari Padang. Saya ajaklah ibu-ibu yang dari Padang untuk datang kemudian ya membaca Al-Quran, ya, membaca surah Yasin, meringankan beban-beban beliau. Dan malamnya beliau meninggal dunia. Keesokan harinya saya minta anaknya itu datang, masih juga mengatakan sibuk. 2 hari kemudian baru datang anaknya ini, karena tidak mungkin dirilis tanpa tanda tangan anaknya, kan, tanda tangan dari ahli warisnya. Maka datanglah dia. Ternyata saya harus jujur, saya harus agak gerah, agak marah sedikit sama dia, dan saya mengatakan, kenapa Anda tidak punya hati gitu. Dia mengatakan, saya sudah membayar semuanya, semua fasilitas sudah diberikan. Artinya memang sudah diambil alih oleh rumah jompo. Saya tidak ingin melanjutkan cerita ini karena cukup sedih sebenarnya. Artinya mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada kita orang tua di dunia barat. Akhirnya menurut dia karena rumah jompo itu sudah dibayar, maka sudah berjanji untuk mengurus segala-galanya. Hanya saja menurutnya kenapa dia harus menelpon kepada saya? Karena katanya ibunya sebelumnya itu pernah berkata, nanti kalau saya meninggal dunia diurus secara Islam. Dan anak ini yang menelpon, anaknya ini pun nggak tahu gimana secara Islam apa yang harus dilakukan gitu loh. Nah, alhamdulillah kita bisa membantu, menguruskan dan sebagainya. Tapi inilah keadaan yang sesungguhnya terjadi. Artinya apa? Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kajian kita ini yang sebentar lagi akan bahas banyak masalah-masalah fikih, ini menjadi
indikasi bahwa insya Allah mudah-mudahan kita punya komitmen, termasuk komitmen menjaga generasi kita. Karena ini yang paling krusial, ini yang paling menyedihkan kalau sampai ada yang seperti itu. Kami yang bekerja di bidang dakwah ini, salah satu hal yang paling membahagiakan ya, yang paling detik-detik yang membahagiakan dalam hidup kami ini, ya bukan ketika mendapatkan gaji besar, bukan. Tapi justru di saat kita sempat menuntun orang bersyahadat. Itu adalah detik-detik yang paling membahagiakan dalam hidup kami. Ya. Tapi begitu sedih kita ketika kita mendengarkan ternyata ada anak orang muslim yang kemudian tidak peduli dengan agama. Kok kita yang menuntun orang bersyahadat, berusaha meyakinkan orang kepada kebenaran agama kita ini. Tapi ke anak-anak kita sendiri yang tidak peduli dengan agama. Gitu. Maka oleh sebab itulah sekali lagi mudah-mudahan betul-betul ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa ini adalah kewajiban besar, tantangan besar ya bagi kita komunitas muslim Indonesia luar negeri. Ya, saya tidak mengatakan bahwa salah kalau kita mencari dunia. Tidak demikian. Mari kita membangun dunia kita, bahkan kita harus berhasil. Saya salah seorang imam yang paling sering dikritik karena mendorong umat Islam untuk berhasil dalam dunianya. Orang Islam harus kaya, orang Islam harus berpendidikan, orang Islam harus berhasil dalam politik. Saya dorong anak-anak muda untuk ikut dalam partisipasi politik. Ya, bahkan di jamaah kita saat ini ada yang sedang running DPRD New York misalnya. Saya dorong mereka. Sehingga ada yang pernah mengkritik, kamu kok ngajarin orang materialistik. Saya katakan materialism itu faham. Bukan bentuk wujud, faham. Ada di kepala. Ada orang yang tidak punya duit, tapi materialis. Kenapa? Tidak ada uangnya, tapi pergi tidur dengan duit, bangun dengan duit, pikirannya duit melulu. Itu yang namanya materialistik. Ya. Tapi ada orang yang alhamdulillah dikasih dunia oleh Allah. Ya. Tapi istilah Al-Quran seperti sahabat, rijalun la tulhihim tijaratun ala bai'un an dzikrillah. Di kalangan para sahabat ada orang yang tidak terganggu dengan duit, tidak terganggu dengan kekayaan, tidak terganggu dengan bisnis. Kenapa? Dia kaya tapi hatinya tetap lengket dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita maju dengan dunia kita. Kita dorong anak-anak kita masuk dalam sekolah-sekolah yang terhebat, Oxford dan lain sebagainya misalnya kan. Tapi jangan sampai kemudian itu menjadi tujuan hidup. Karena sehebat apapun pada akhirnya mau kemana gitu. Anak kita kirim ke Harvard University, MIT misalnya di sini yang kita kenal universitas yang salah satu universitas yang terbaik. Tapi setelah itu then what? Then what? Maka agama ini betul-betul menjadi fondasi kehidupan ya bagi generasi kita. Mari kita jaga begitu ya. Nah, tentu yang terakhir sekali saya belum menyebutkan apa-apa tentang fikih ini. Jadi silakan ditanya ya. Mohon banyak-banyak pertanyaan nanti. Nah, yang terakhir sekali adalah kita semua sebagai muslim ya, tinggal di dunia barat itu adalah dai-dai. Ya, semua kita dai ini tanpa kecuali. Masalahnya jangan lagi dakwah itu didefinisikan dengan ceramah-ceramah saja. Ya, dakwah dengan ceramah itu hanya 10-20% efektivitasnya. Kita pun ceramah di hadapan jutaan orang, berapa yang bisa kita pengaruhi? Dakwah yang paling efektif itulah dengan ketauladanan. Membangun, menjadi role model bagi masyarakat setempat. Maka jadilah bahagian dari masyarakat setempat yang memberikan cahaya warna kepada mereka. Jangan kita yang diwarnai. Ya. Menjadilah tetangga yang baik. Menjadilah tetangga yang tersenyum. Itulah bagian dari dakwah kita. Maka kita semua ini dan khususnya umat Islam Indonesia harus menyadari bahwa kita punya tanggung jawab besar. Dan tanggung jawab kita itu adalah tanggung jawab dakwah yang menjadi amanah Rasulullah SAW. Kita adalah umat Rasulullah dan semua umat Rasulullah itu adalah da'i-da'i di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Saya kata Rasulullah dan siapa yang ikut kepada saya. Maka kita pengikut Rasulullah wajib menjadi da'i. Dalam bentuk keteladanan yang terpenting dan lebih khusus lagi karena kita adalah umat Islam Indonesia, maka mari kita tampilkan bahwa sebagai umat Islam Indonesia kita memang mewakili Islam yang insya Allah justru menjadi solusi. Kenapa? Karena Islam yang kita pahami di Indonesia adalah Islam yang merangkul semua nilai-nilai universal yang banyak dibanggakan di dunia barat. Kebebasan, demokrasi, emansipasi wanita, dan seterusnya. Kemajuan berpikir. Nah, itulah Islam yang kita pahami. Dan kita orang Indonesia harus berada di garda terdepan untuk menyampaikan Islam seperti itu. Itulah cara kita membalik stigma. Ketika Islam difahami sebagai agama kekerasan, kita balik dengan kelembutan kita, karena itu karakter keindonesiaan kita. Ketika Islam difahami sebagai kebencian, kita balik dengan senyuman kita, karena itu karakter keindonesiaan kita. Ketika Islam dipersepsikan sebagai agama yang memecah belah,
divisive, kita balik dengan dialog dan kerjasama. Itu adalah karakter gotong royong kita sebagai bangsa Indonesia. Maka karakter kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia itu sangat mendukung bagi kita untuk menjadi dai di garda terdepan, khususnya di dunia global insya Allah, apalagi dalam konteks Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia. Itu amanah. Mudah-mudahan kita bisa junjung tinggi dan kita laksanakan amanah tersebut. Saya kira itu pengantar dari saya. Silahkan ditanya bagaimana sholat di musim dingin, bagaimana puasa di musim dingin. Ya mungkin kita akan diskusikan lebih jauh lagi. Saya kembalikan kepada Mas Yorga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak Ustadz Imam Samsi Ali atas pengantarnya ya. Walaupun tidak berkaitan dengan fikih, pengantar ini sangat memberikan gambaran besar untuk kita sebetulnya Pak Imam tentang peran Muslim Indonesia di Eropa, di Barat, gitu juga tentang peran dai kita dan jihad kita untuk keluarga dan memberi keteladanan juga untuk sekitar kita. Mangga Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ke sesi tanya jawab. Insya Allah ada yang menyampaikan di chat, tapi kalau ada yang mau langsung juga sekalian kita bersilaturahmi virtual gitu ya, boleh langsung disampaikan. Mungkin kita akan menampung 3 pertanyaan dulu ya Pak Imam, jadi nanti ditampung baru dijawab sekaligus biar lebih efektif. Ada Mbak Wina. Oh ya, silakan. Silakan Mbak Wina dulu, setelah itu Mas Wahyudin ya. Mangga Mbak Wina, boleh mau disampaikan secara langsung atau saya bacakan? Belum ada Mbak Winanya. Baik, saya bacakan saja. Dari Mbak Wina, bagaimana cara yang paling tepat menjelaskan perbedaan mazhab yang digunakan, seperti perbedaan waktu sholat atau berbuka untuk para mu'alaf asli Eropa? Ketika mereka bertanya, mereka pilih mazhab yang mana yang bisa mereka ikuti. Bagaimana sebaiknya saran kita, Ustadz? Syukron. Itu dari Mbak Wina di Edinburgh ya, beliau PhD student di Edinburgh. Selanjutnya, Mas, nggak apa-apa ditampung dulu, Pak Imam? Ya, boleh. Siap. Saya serahkan ke Pak Wahyudin, atau Mas Wahyudin, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas paparannya. Saya ada 2 pertanyaan singkat. Yang pertama terkait dengan pembukaan yang Ustadz sampaikan. Yang pertama, menurut pengalaman Ustadz, bagaimana cara membangkitkan orang-orang Indonesia di dunia barat, yang tinggal di dunia barat, mungkin sekolah atau kerja, agar bisa aktif dalam pengajian komunitas gitu, Ustadz. Mungkin mereka banyak yang sibuk kuliah atau ada deadline tesis dan sebagainya, tapi bagaimana caranya tetap membuat mereka semangat untuk berkontribusi aktif di dalam kegiatan pengajian kualitas antar sesama Muslim Indonesia. Yang kedua, masalah fikih, Ustadz. Apabila umpamanya kita lagi di kampus atau di tempat kerja, pakaian kita ada najis, cuma kita tidak bisa pulang karena jauh dan sebagainya, dan mungkin tidak bisa mencuci pakaian kita, bagaimana Ustadz untuk sholat gitu, Ustadz, untuk zuhur dan asar, terutama kalau kita lagi di luar rumah gitu. Tidak sengaja mungkin celananya kejilat anjing di bis dan sebagainya gitu, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Baik. Terima kasih Pak Wahyudin. Satu lagi mungkin? Ya. Siapa? Ada yang mau langsung atau saya bacakan di chat? Saya bacakan di chat saja. Dari Ibu Anissa Kartika Ningrum. Bolehkah menggabung sholat karena ada kuliah atau meeting yang tidak bisa ditinggal? Nah ini nih, di musim dingin ini sering sekali gitu ya, ada kegiatan walaupun di rumah WFH, ada meeting atau kuliah, boleh tidak menggabung sholat. Itu aja Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz Imam Samsi Ali untuk menyampaikan jawabannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah bertanya. Saya kira pertanyaan ini sangat luas ya, dan boleh dikata menyentuh banyak hal dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama dari Mbak Wina, dan ini hal yang umum dipertanyakan oleh tidak saja teman-teman mu'alaf kita, tapi juga teman-teman generasi muda kita yang terkadang bingung melihat mazhab, apalagi dalam konteks perbedaan sholat. Ya. Misalnya, saya di Jamaica and Muslim Center sekarang yang saya pimpin ini kan banyakkan Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh. Mereka bermazhab Hanafi. Salat asar ini mereka memang agak lambatkan.
Nah, sehingga Jumatan kita itu ada tiga kali sekarang, walaupun masjid kita cukup besar, bisa menampung sampai 2000-an. Hanya karena sekarang ini ada protokol distancing yang harus dilakukan, maka terpaksa kita melakukan 3 kali. Ya. Dan itu kita lakukan dari 12, jam 1, jam 2. Padahal sebenarnya asar itu sudah masuk jam 2 lewat 9 menit. Ya kan begitu. Nah, ternyata mereka berpendapat bahwa asar itu memang bisa dilambatkan sampai jam 3-an sekian. Ya, karena maghrib juga sudah sekitar jam 4:30 kurang. Jadi masih ada waktu untuk maghrib. Nah, kenapa sampai terjadi perbedaan-perbedaan pendapat seperti ini? Tentu saya ingin kembali dulu kepada pemahaman fikih dan mazhab itu sendiri. Jadi agama kita ini kan ada syariah. Syariah itu adalah jalan atau fondasi dari keberagamaan. Nah, kesalahan teman-teman yang terkadang justru mengatakan syariah itu berbahaya, itu artinya Islam itu berbahaya, karena syariah dan Islam itu nggak mungkin bisa terpisahkan. Kita sholat itu syariah, ya. Kita makan yang halal juga syariah, ya. Kita puasa itu syariah, tersenyum kepada tetangga juga itu syariah, gitu. Nah, maka syariah itu adalah sama identik dengan agama, artinya segala sesuatu yang harus kita lakukan, ya, sebagai perbuatan keagamaan. Makanya itulah syariah. Nah, hanya saja syariah ini perlu dipahami, perlu penafsiran-penafsiran. Nah, pemahaman atau penafsiran syariah itulah yang disebut dengan fikih, ya. Itu mudah-mudahan dengan penjelasan sederhana bisa dipahami. Pemahaman atau penafsiran terhadap amalan-amalan agama yang disebut syariah tadi itulah yang disebut dengan fikih. Nah, karena fikih ini dalam arti penafsiran atau pemahaman, maka fikih pasti menimbulkan perbedaan-perbedaan. Kenapa? Karena namanya juga pemahaman dan penafsiran. Ya. Saya kasih contoh saja yang mungkin lebih sederhana dulu. Ketika kita berwudu, maka salah satu hal yang kita lakukan adalah wamsahu biru'usikum. Ya, usap kepalamu. Nah, itu dalam ayat Al-Quran. Maka berwudu itu harus mengusap kepala. Nah, cuma Al-Quran mengatakan begini, wamsahu bi, ada huruf ba di situ. Gara-gara huruf ba, maka kemudian para ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ba itu artinya sebahagian. Nah, karena ada kata sebahagian, lalu kemudian mengatakan sebahagian itu apa ya? Apakah sepertiga? Apakah setengahnya? Ataukah yang penting sudah menyentuh walaupun 3 rambut saja seperti Imam Syafi'i? Atau bagaimana? Ada yang mengatakan ba itu nggak ada artinya. Ba itu litazin, hanya untuk memperindah bahasa saja. Tapi sesungguhnya adalah wamsahu ru'usakum, usaplah kepalamu, artinya semuanya gitu. Nah, coba lihat, gara-gara huruf ba saja berbeda pendapat, 4 pendapat gitu loh. Inilah kehebatan para ulama kita dalam memahami agama kita. Nah, sehingga kita orang Indonesia karena banyak mazhab Syafi'i, apalagi yang takut rambutnya rontok, ya pasti udah enak tuh gini-gini aja kalau udah kan begitu. Nah, itu contoh saja untuk memberikan gambaran singkat bahwa memang pasti dalam menyikapi fikih itu ada perbedaan-perbedaannya. Nah, kemudian mazhab itu apa? Mazhab itu artinya pendapat sebenarnya. Mazhab itu tempat jalan. Dari kata zahaba, yadhhabu madhhabun, tempat berjalan. Artinya pendapat, opini, penafsiran, dan sebagainya. Nah, ada 4 ulama yang kita kenal, tapi sebenarnya banyak mazhab itu. Ya, hanya 4 yang terkenal di kita. Ada Hanafi, kemudian ada Maliki, lalu Syafi'i, lalu kemudian Hambali. Hanafi banyak di Asia Selatan dan sebagian Turki, Mesir, Hanafi. Kemudian ada Maliki banyakkan di Afrika Utara. Makanya ada Maroko, ada Tunisia, dan sebagainya. Lalu kemudian Syafi'i banyak di kita Asia Tenggara, ya, dan sebagian Mesir juga, itu Syafi'i. Lalu kemudian ada Hambali, itu banyakkan Timur Tengah, walaupun orang Timur Tengah kadang mengaku nggak punya mazhab karena mereka ikut kepada pandangan Salafi dan lain sebagainya. Itu semua mazhab sebenarnya. Ya, teman-teman Salafi pun mengaku Salafi nggak punya mazhab, tapi itu sudah mazhab. Karena ketika punya penafsiran, itu mazhab sebenarnya. Ya. Cuma mereka mengaku nggak punya mazhab, dan mengkritik mazhab. Gitu. Itu kan self-paradox sebenarnya. Ya. Nah, saya kembali kepada pertanyaan tadi. Lalu bagaimana kita menyikapi ini? Jawaban yang paling tepat setelah kita menjelaskan bahwa tidak ada yang salah sesungguhnya adalah ikut kepada komunitas lokal. Ikut kepada komunitas lokal. Karena kalau tidak, ada sesuatu yang lebih mudarat yang terjadi, dan itu perpecahan. Akan terjadi hiruk pikuk, akan terjadi kekisruhan atau keresahan di masyarakat. Maka sarankan ikut kepada masyarakat setempat. Kalau dia biasanya salat di masjid, ya ikut kepada mazhab masjid itu. Kalau Hanafi, ya ikut kepada Hanafi. Tentu penentuan salatnya ada beda dengan yang lain. Nah, apakah ada yang salah atau tidak?
Mungkin kalau saya berpendapat sebagai seorang yang punya mazhab tertentu, saya akan mengatakan mereka salah. Dan itu wajar-wajar salah, wajar-wajar saja. Tapi kesalahan mereka mengandung kebenaran. Artinya apa? Karena tuduhan saya bahwa mereka salah itu berdasarkan pendapat. Kok Al-Quran nggak mengatakan bahwa mereka salah kok? Kalau Al-Quran langsung mengatakan bahwa mereka salah atau hadis, ya itu salah. Tapi kalau selama itu adalah pendapat saya mengatakan bahwa mereka salah, maka kesalahan mereka itu tidak bersifat absolut. Artinya apa? Boleh salah, boleh benar. Gitu. Nah pada akhirnya begini. Dalam masalah fikih ini memang terkadang kita harus sadari bahwa pendapat kita benar, tapi mengandung kesalahan. Pendapat mereka salah, tapi mengandung kebenaran. Ini adalah filsafat para ulama kita terdahulu ketika mereka bergerak pendapat. Betapa saling menghargai dan menghormati sangat luar biasa itu. Sehingga misalnya Imam Hambali yang membid'ahkan, menyalahkan namanya kunut di subuh hari. Itu dibid'ahkan. Tapi suatu ketika setelah Imam Syafi'i meninggal dunia di Mesir, Imam Ahmad berkunjung ke kuburannya beliau. Ketika salat subuh, dia kunut. Terkejut murid-muridnya yang selama ini mendengar dari gurunya Ahmad Hambali bahwa kunut itu bid'ah. Sekarang justru memimpin murid-muridnya kunut. Ditanya, ya Syekh, kok kunut? Dia katakan untuk menghargai, untuk menghormati sahib hadzal qabr, pemilik kuburan ini, Syafi'i. Itulah para ulama kita terdahulu. Bedanya kita sekarang ini justru baru kita belajar 3 hadis, baru kita belajar 1-2 buku, sudah merasa kita yang paling alim. Apalagi belajarnya dari Profesor Google gitu. Sudah menjadi mufti gitu. Nah, ini yang berbahaya ya. Jadi sekali lagi singkat ya. Sampaikan kepada teman-teman kita, ikut kepada mazhab lokal supaya tidak menimbulkan kisruhan, keresahan. Ini termasuk penentuan awal dan akhir Ramadan ya. Ini masuk seperti itu. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, saya mau ikut yang mana ya? Yang ru'yah atau hisab atau kalkulasi apa dan sebagainya. Katakan ikut kepada komunitas lokal. Karena ini lebih menunjukkan kenyamanan bagi komunitas setempat. Ada manfaat yang lebih besar. Dan manfaat yang lebih besar adalah syiar Islam. Bayangkan kalau kita komunitas sudah kecil lagi, minoritas, Idul Fitrinya 2-3 kali lagi. Kan bagaimana orang melihat kita? Maka ada syiar yang besar di situ. Kesatuan, kebersamaan, dan sebagainya. Jadi ini masalah fikih ya. Mudah-mudahan saya sudah terjawab dari Mbak Wina tadi. Kemudian Pak Wahyudin membangkitkan semangat agama. Ya, bagi teman-teman kita yang terkadang karena kesibukan, ya tentu memang kita harus menyadari juga keadaan teman-teman. Ya jangan kemudian kita menginginkan mereka sesuai dengan keinginan kita. Ya. Tapi intinya adalah untuk warga Indonesia, saya kira kita ini warga Indonesia salah satu kelebihan kita Kak, suka kumpul-kumpul dan makan-makan gitu. Itu kelebihan warga Indonesia. Saya kira itu bisa dilanjutkan. Ya. Misalnya tidak harus, kalau misalnya ada orang yang masih mohon maaf merasa bahwa pengajian itu adalah sesuatu yang mohon maaf ini masalah dorongan iman terkadang. Melihat pengajian itu sesuatu yang ya masih kampungan, terbelakang gitu ya. Ya sehingga inginnya apa? Inginnya adalah socialite, arisan gitu ya. Gitu. Ya kalau mau seperti itu ya udah arisan-arisan tapi ada mengisi ngaji bersama dulu ya. Kemudian salat zuhur bersama, baru makan bersama gitu. Dimulai dari seperti itulah. Atau mungkin piknik bersama gitu. Ya. Orang Indonesia suka kita ketawa-ketawa kan. Orang Indonesia paling suka ketawa-ketawa. Udah piknik bersama bakar-bakar sate di situ, tapi di situ diusahakan ada juga teman kita yang bisa membimbing di situ. Jadi tidak harus dipaksakan orang yang mungkin masih melihat pengajian itu adalah sesuatu yang tidak terlalu penting. Kita mah kan sudah di Inggris, man. Kamu gitu. Ya. Maka ya udah dibawa pergi bakar-bakar sate di park sana, lalu kemudian ada ustadz yang bisa membimbing begitu. Ini sangat penting sekali, khususnya anak generasi muda kita. Ini generasi muda kita nggak muda loh, ya, karena mereka sudah punya mindset sendiri. Mereka sudah pemahaman tentang kehidupan itu apa gitu. Maka kalau kita paksa-paksakan datang ke pengajian dan lain sebagainya, apalagi karena kita ngundang ustadz dari Indonesia belum tentu bisa bahasa kan, bahasa Inggris pun belum tentu dipahami generasi muda kita. Apalagi sudah aksen Inggris kan, wah ini susah ini. Nah kita yang misalnya saya tamat-tamat Pakistan, bahasa Inggris India Pakistan mau ngomong di London misalnya dengan aksen bahasa Inggris English accent gitu, anak muda kita nggak paham gitu. Maka gimana caranya? Ya tentu harus ada metode disesuaikan dengan bagaimana kecenderungan mentalitas mereka, kecenderungan kejiwaan mereka. Karena dakwah itu jangan main bulldozer gitu. Ya, harus ada metode. Jadi komunikasi kita juga jangan komunikasi bulldozer, tapi harus ada metode. Nah jadi inilah keadaan masyarakat kita.
yang terkadang kepeduliannya masih rendah sekali, maka harus ada cara-cara untuk menarik minat mereka. Kami di Jamaica Muslim Center misalnya, untuk menarik anak remaja, kami siapkan di belakang masjid ada basketball court, mereka bisa main basket. Kemudian di basement ada main tenis meja dan sebagainya. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi mereka sebelum ada pengajian, mereka lari-lari dulu, gitu kan. Nah itulah anak remaja kita. Nah tentu bagaimana dengan pakaian yang najis dan mau sholat sementara nggak bisa pulang untuk ganti, tentu diusahakan saja di spot yang tadinya kita anggap ada najisnya itu diusahakan dicuci, ya semampunya saja, ya. Sebaik mungkin lah kira-kira begitu. Lalu itu dipakai, ya, dipakai. Insya Allah selebihnya Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Rahman. Ya. Jadi misalnya kita merasa kok ketika naik bus atau naik kereta tadi kok ada anjing yang menjilat di satu spot dari pakaian kita, maka itu kemudian dibersihkan sebersih-bersihnya, kemudian sholat dengan itu. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar dari kemampuannya. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Yang darurat-darurat itu dibenarkan karena keadaan yang memaksa. Maka misalnya daripada kehilangan sholat asar dan tidak mungkin juga asar dan maghrib digabung karena kita berada di lokalitas, maka tentu dicuci dan kemudian sholat misalnya. Apalagi kalau memang dalam waktu musim dingin ini kita kadang 5 waktu tuh. Kita sholat minimal 4. Zuhur, asar, maghrib, dan isya itu di tempat kerja terkadang atau tempat kuliah kan. Maka bagaimana kita akan menggabung terus 4 ini kan. Maka tentu diusahakan dibersihkan di mana kita merasa ada najis, lalu kemudian sholatlah dengan itu. Insya Allah, Allah itu Maha Rahman, Allah tahu lebih dari apa yang kita tahu. Ya, dan oleh karenanya daripada meninggalkan sholat, saya kira lakukan yang the least istilahnya gitu, yang terkecil yang bisa kita lakukan, dibersihkan spot yang kita anggap ada najis itu, lalu kemudian kita sholat gitu. Lalu Mbak Anissa tadi ya, gimana dengan jamak sholat? Karena iya, kalau memang merasa bahwa itu sama sekali tidak bisa ditinggalkan ya. Tapi apa ya? Meeting nggak bisa ditinggalkan, apakah kuliah memang tidak bisa ditinggalkan? Saya tidak tahu keadaannya. Masing-masing punya keadaan. Dan ini ketika kita sudah masuk ke sesuatu yang darurat sifatnya, maka itu sudah menjadi tanggung jawab pribadi kita. Ya, jadi misalnya kita dalam meeting, lalu kita merasa nggak bisa sama sekali meninggalkan meeting ini, maka terpaksa sholatnya udah sebentar, zuhur dan asar kita jamak. Karena memang merasa betul-betul ada darurat. Cuma darurat ini kan definisinya berat sebenarnya. Karena terkadang darurat itu adalah menyangkut mati hidup gitu. Nah, atau ya anggaplah meeting betul-betul dalam pertimbangan kemanusiaan betul-betul sangat tidak bisa ditinggalkan ya. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan Allah mengampuni kita dengan kekurangan kita semua. Ya, boleh saja zuhur dan asar dijamak. Maghrib dan isya misalnya. Tapi sekali lagi ini teman-teman semua, Bapak dan Ibu sekalian, kembalilah ke hati nurani masing-masing untuk menimbang-nimbang itu. Apakah ini dalam pertimbangan saya masuk dalam kategori darurat atau sebenarnya ini saya yang justru lemah dalam hal ini. Ya. Jadi jangan sampai kemudian juga gara-gara diundang ke sebuah resepsi lalu merasa bahwa dianggap bisa bergaul itu darurat lalu minum wine misalnya kan, ya, gara-gara itu ya. Karena ada orang yang demikian mudah menafsirkan darurat ini. Kita adalah misalnya, mohon maaf kalau diplomat, kita adalah diplomat. Demi diplomasi, demi dianggap mudah bergaul, demi dianggap easy going, demi dianggap friendly, lalu kemudian ikut minum wine misalnya. Nah, lalu itu dianggap sebagai darurat. Hati-hati kita, masing-masing kita kembali kepada hati nurani kita, dan ingat pertanggungjawaban kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan. Ya, syukran jazakallah. Jawabannya bermanfaat sekali. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi lewat chat ataupun langsung. Kalau langsung boleh langsung dinyalakan saja speakernya sekalian kita bersilaturahim bermuwajahah ya. Apakah ada? Jika belum ada dari saya mungkin. Saya beri kesempatan dulu kepada jemaah. Apakah ada? Baik, sambil menunggu, boleh sambil chat juga. Pertanyaan saya ini, Pak Ustadz, mungkin boleh cerita sedikit mengenai, ada 2 sih. Pertama tentang strategi ya, maksudnya di sekarang saat virtual seperti ini kan, pengajian tuh naik turun Pak Ustadz. Jadi kadang-kadang yang datang cuma 10 orang gitu, alhamdulillah kadang-kadang 30 orang gitu. Jadi karena tadi orang Indonesia suka kumpul-kumpul, makan-makan,
Tapi dengan kondisi seperti ini ya terbatas gitu. Jadi mungkin boleh cerita pengalaman best practice yang dilakukan oleh Pak Ustadz di membina komunitas Jamaika maupun Indonesia di New York gitu ya, dengan kondisi pandemi ini ada strategi seperti apa gitu untuk biar membangkitkan gairah jamaah untuk terlibat pengajian. Yang kedua, pertanyaan saya tentang ini sih Pak, ya tentang ukhuwah ya, tadi juga sudah dibahas mengenai fikih, perbedaan dan lain sebagainya. Sekarang kan apalagi dengan adanya YouTube gitu, friksi-friksi itu terasa gitu Pak Ustadz ya. Jadi kadang-kadang kayak pilih-pilih ustadz gitu, oh jangan ustadz yang itu mah sedikit-sedikit haram, atau oh jangan yang ustadz yang itu, ustadz yang ini mah liberal gitu. Jadi bagaimana sih kita gitu ya sebagai ya pengelola pengajian atau baik termasuk sebagai yang jamaah juga gitu ya, menyikapi perbedaan seperti itu gitu. Padahal kita kan semangatnya kita sebenarnya sama-sama berjihad di sini gitu Pak Ustadz. Jadi mau dari apapun golongannya, harusnya kalau sudah di barat ini kita minoritas ya kita berjuang bersama seperti itu. Jadi mungkin ada masukan pada Ustadz agar kita selalu mengedepankan ukhuwah daripada perbedaan-perbedaan yang ada. Itu pertanyaan kedua. Mungkin satu lagi ini ada dari YouTube Pak. Karena kesibukan kuliah atau keasikan kerja, tertidur, kehabisan waktu sholat asar atau sholat-sholat lainnya, bolehkah mengkodok sholat kita dan bagaimana caranya? Itu dari Mas Sutia Afan. Jadi ya kadang-kadang ketiduran, tapi tadi kata Pak Ustadz kalau asar ketiduran nggak boleh dikodok dengan maghrib ya Pak Ustadz ya. Cuman yang gimana tadi mungkin konteksnya diperluas, kalau kecapean tiba-tiba lelah terus bangun gimana seperti itu. Itu mungkin 3 pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Baik. Tunggu sebentar, satu lagi boleh Pak atau kita jawab dulu? Ya. Mas Hafiz mau langsung bicara mungkin? Saya serahkan ke Mas Hafiz, beliau Mas Hafiz Bibib, Ketua Pengajian. Oh, langsung saja. Mas Hafiz bertanya, apakah ada tips atau pedoman menentukan kadar darurat gitu? Karena kadang relatif tadi itu kembali ke masing-masing ya Pak Ustadz ya. Apakah misalnya kalau di musim dingin, di mana air dingin, boleh nggak kita tayamum seperti itu? Jadi kan buat saya mungkin tidak dingin, buat sebagian orang dingin gitu. Jadi bagaimana kita mendefinisikan itu darurat untuk diri kita sendiri atau tidak. Jadi mungkin itu pertanyaannya Ustaz, nanti kalau terlewat akan saya ulangi mungkin pertanyaannya. Baik. Mas Yoga, terima kasih ya pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama tentang bagaimana kita menjaga motivasi, dorongan teman-teman di dalam kajian-kajian ini, khususnya dalam konteks pandemi di mana kita nggak ketemu secara fisik, sehingga terkadang daya tariknya berkurang, entah itu karena tidak ada makan-makan bersama lagi, ya, tidak ada saling tersenyum dan ketawa-ketawa seperti kebiasaan orang Indonesia kita, dan akhirnya terkadang motivasinya kurang. Saya sendiri tidak punya jawaban yang pasti ya, tapi saya kira hal yang menarik di dalam kajian-kajian online ini, tentu terkadang teman-teman kita akan melihat kepada siapa yang berbicara. Dan walaupun ini menjadi bagian dari tabiat manusia, karena masing-masing manusia itu kan punya dorongan-dorongan, punya motivasi-motivasi. Sehingga kalau misalnya pembicaranya si A, maka dia akan termotivasi karena punya daya tarik sendiri dengan itu. Misalnya kita undang Ustadz Adi Hidayat yang ilmunya luar biasa, atau sekali-sekali kita undang Ustadz Abdul Somad yang menggugah kalau bicara, atau kita undang misalnya Ajim yang mengajak kita teduh selalu, bersihkan hati, sucikan hati, atau ngajak Ustadz Yusuf Mansur yang sedekah terus kan gitu, atau Ustadz Arifin almarhum yang ngajak zikir terus kan gitu. Masing-masing punyalah kelebihan-kelebihan. Tapi intinya setiap manusia itu secara tabiat punya kecenderungan-kecenderungan kepada orang per orang tertentu. Walaupun saya ingin mengatakan begini, mari kita selalu di dalam upaya untuk berinteraksi dengan agama kita ini dikedepankan Allah. Ya, dikedepankan Allah lillahi ta'ala, kira-kira begitu. Nah, kalau kita kedepankan Allah lillahi ta'ala ini, ya tentu kita tidak melihat pertama kali kepada siapa, gitu. Pada siapa yang memberikan kajian misalnya. Tapi niat kita memang mencari ridha Allah. Niat kita memang ingin memahami agama ini. Niat kita memang ingin tahu agama ini agar kita membangun komitmen untuk menjadi muslim yang lebih baik lagi. Maka selalu kedepankan Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang bicara itu Adi Hidayat atau Abdul Somad atau Ajim atau siapa saja, pasti akan ada hikmah-hikmah yang bisa kita petik, 1 atau 2 atau bahkan sedikit pun. Yang penting kita sudah niat karena Allah, Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita kan begitu.
Maka ini masalah keikhlasan juga. Maka teman-teman kita semua selalu kedepankan keikhlasan ini. Sebab kalaupun Ustadz Adi Hidayat yang saya pribadi sangat kagum, sampai hari ini beliau adalah seorang ulama muda yang sangat berilmu. Kalaupun Ustadz Adi Hidayat memberikan kajian, tapi mohon maaf keikhlasan kita kurang, itu berkahnya kurang. Itu akan berkahnya kurang. Ya mungkin kita merasa terhibur ya, tapi belum tentu akan memberikan dampak positif yang besar di masa-masa akan datang. Tapi siapapun ustadznya itu kalau kita ikhlas, yang mengajar itu Allah. Tadi saya membaca di pembukaan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita berdoa Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya. Yang mengajar itu Allah. Maka sekali lagi kedepankan keikhlasan itu sehingga kita mampu untuk meruntuhkan sekat-sekat ketokohan yang terkadang ada dalam batin kita bersama. Dan ini yang menjadi masalah. Tadi saya langsung saja kepada masalah ukhuwah itu. Ini menjadi masalah. Sehingga terjadi sekat-sekat terkadang itu. Oh saya ustadznya itu. Apalagi ikut kepada ustadz itu karena ustadz itu punya aliran tertentu misalnya kan. Punya mazhab tertentu. Ini sudah menjadi masalah. Emangnya kita ini berislam untuk aliran atau mazhab, atau kita bermazhab untuk Islam gitu loh. Harus dibalik sebenarnya. Kita ini bermadhab untuk memudahkan kita menjalankan Islam. Bukan kita berislam untuk memudahkan bermazhab. Mazhab itu jalan agar kita mudah menjalankan Islam. Maka imam-imam kita, Imam Hanafi, Hambali, Maliki, telah menafsirkan agama ini untuk memudahkan kita menjalankan agama ini. Bukan justru adanya mazhab itu menjadikan kita justru menjadi masalah dalam berislam. Karena kemudian dijadikan sebagai fondasi untuk bermusuhan, untuk berpecah, gitu, dan lain sebagainya. Dan oleh karenanya saya kira dikedepankanlah selalu keikhlasan itu ya. Tapi kembali kepada pertanyaan gimana strategi agar motivasi selalu tinggi, ya tentu itu salah satunya memang terkadang perlu ada selingan-selingan lah, apapun itu bentuknya. Dari satu ustadz ke ustadz yang lain, dan tentu masing-masing ustadz kita jelaskan bahwa ustadz ini punya spesialisasi di sini. Saya jujur sebenarnya, saya ini bukan spesialisasi di fikih ya, di ilmu fikih. Saya di dakwah dan juga di perbandingan agama dan tafsir. Ya. Tapi kalau fikih yang sudah masuk kepada masalah-masalah hukum jual beli misalnya, atau ditanya tentang investment dan lain sebagainya, saya akan angkat tangan. Kan. Kalau saya bukan spesialisnya situ. Jadi masing-masing ustadz itu punya spesialisasi. Yang bahaya kalau ada ustadz yang ngaku tahu semua itu. Itu bahaya sekali. Jadi kita ustadz ini punya masing-masing nih spesialisasi kita. Sama dokter juga. Ada dokter umum. Dokter umum itu kan berarti tidak punya spesialisasi. Ya, misalnya penceramah. Dia penceramah misalnya. Nah itu kan ceramah umum. Terkadang enak didengar, tapi kan bukan spesialisasi dalam ilmu tertentu. Ya. Tapi ada dokter spesialisasi. Nah itulah misalnya dokter anak, dokter gigi, dokter mata. Nah itu dia. Kan begitu. Masing-masing ada. Oleh sebab itulah maka saya kira ini perlu. Misalnya tentang apa? Pendidikan anak misalnya. Ya undanglah ustadz yang kita kenal jago dalam hal itu. Tentang dakwah misalnya, ya undanglah ustadz yang bisa tentang itu. Tentang membangun relasi komunikasi dengan non-muslim misalnya, ya undanglah ustadz yang itu. Dan lain sebagainya. Masing-masing ada itu. Nah tentu orang yang akan hadir itu akan memikirkan, oh saya perlu ini memang. Saya akan dengarkan ustadz ini tadi. Misalnya tadi Pak Ari Rahman sampai sempat masuk sebentar, ya karena pernah dengar nama saya kan misalnya. Ya kan? Nah itu salah satu. Jadi dari situnya. Tapi yang terpenting saya kira ini untuk semuanya adalah kedepankanlah keikhlasan, memang mencari ilmu, ingin mencari keberkahan, ingin mencari pahala dari Allah. Ya, niatkan untuk menjadi lebih baik lagi. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Itu proses itu. Itu proses, ya. Dan itu memerlukan perjuangan. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahad di jalanku, kan. Itu merupakan jihad itu. Maka kita ikut pengajian pun itu bagian dari proses mujahadah kita untuk menjadi muslim yang baik, dan insya Allah dengannya kita akan husnul khatimah, la tamutunna illa wa antum muslimun itu. Ya niatkan itu saja. Ya. Nah kalau misalnya kita sudah mendengarkan Ustadz, kok Ustadz manfaatnya kok kurang, ya jangan dilihat kepada kekurangan, selalu cari kebaikan. Kalau mencari-cari kekurangan, semua Ustadz pada ada kekurangannya tuh. Ya, siapapun. Dan orang yang punya tendensi mencari kekurangan pasti akan menemukan kekurangan itu, karena namanya manusia pasti punya kekurangan. Tapi kalau manusia tendensinya mencari kebaikan, insya Allah akan menemukan kebaikan. Ya. Saya kira begitu, Mas Yorka ya. Saya sudah terjawab tentang ukhuwah tadi. Ini sangat penting sekali. Mari kita selalu jaga segala
hal yang memungkinkan kita menjaga ukhuwah ini. Tidak ada yang terpenting sekarang ini yang menjadi kebutuhan mendasar umat Islam secara global lebih daripada ukhuwah itu. Secara natural resources kita kaya raya. Secara SDM-nya kita luar biasa banyaknya. Ilmu pengetahuan juga orang Islam tidak kalah-kalah sebenarnya. Pintar-pintar. Tapi masalahnya kita dicabik-cabik dalam persatuan dan kesatuan. Dan itulah menjadikan umat kita sekarang ini lemah. Ya, dalam dunia global, bahkan pada tingkatan lokal pun kita terkadang tercabik-cabik. Maka bangunlah ukhuwah itu persamaan, ya, persaudaraan. Ukhuwah itu bukan penyeragaman. Jangan pernah mengatakan bahwa bersatu itu berseragam. Tidak. Akan selalu ada perbedaan-perbedaan, apapun itu bentuknya, pasti akan selalu ada, tapi percayalah bahwa di balik perbedaan-perbedaan yang ada itu, ada kesamaan, ada common ground yang kita miliki bersama. Tentang qada salat ya. Jadi, salat itu diqada, ya, kalau memang tidak disengaja terlewatkan. Misalnya tidur tadi. Lalu dia bangun, tiba-tiba sudah zuhur misalnya. Entah karena capek dari malamnya itu, subuhnya terlewat gitu. Bangun sudah masuk waktu zuhur, ya udah salat zuhur dulu baru kemudian qada waktu subuhnya. Karena itu tidak sengaja ditinggalkan. Tapi kalau misalnya dia meeting dan memang memungkinkan untuk dijama, maka dia niatkan saja dijama. Misalnya dia meeting dari sebelum zuhur, terus zuhur, ini udah mau masuk asar belum selesai juga, ternyata selesainya setelah asar masuk, maka dijama zuhur dengan asar. Ya. Kalau dilakukan di waktu asar, ada yang mengatakan asarnya dulu baru zuhurnya, berarti itu qada sebenarnya. Tapi ada yang mengatakan zuhur dulu, karena selalunya yang didepankan adalah zuhur baru masuk asar. Tapi yang terkuat adalah asar dulu, karena sudah waktunya, memang sudah waktu asar ketika itu, baru kemudian zuhurnya diqada. Ya. Tapi kalau misalnya ingin dijamak di depan zuhur, maka tentu sudah pasti zuhurnya dulu baru asarnya dilakukan gitu ya. Jadi itu masalah qada ya. Lalu Pak Hafiz tadi tentang penentuan darurat, ya memang agak berat juga untuk kita menentukan kriteria darurat ini. Walaupun saya mengatakan tadi, sempat saya mengucapkan tadi bahwa darurat ini dekat-dekat kepada ukurannya itu ya keterancaman hidup dan mati. Ya misalnya kita tidak ada yang dimakan misalnya, kecuali babi, dan kalau tidak makan babi itu kita mati misalnya, ya udah makan babi itu. Ya itu kan darurat di situ. Nah, tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa misalnya ada orang yang meeting lalu bukan darurat ya, tergantung pada masing-masing mengukur di situ. Ya. Sekali lagi ini masalah taqwa Allah azza wajalla ya. Masalah ketakwaan kita kepada Allah, masalah hati kita takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan yang prinsip seperti masalah salat dan sebagainya. Tentang wukuf mabit di Mina saja. Kan di Mina itu ada namanya nafar awal, ada nafar tsani kan? Itu pun kita menentukan mau nafar tsani, mau nafar awal, itu ditentukan oleh hati kita. Kalau kita mau nafar awal, mau 2 hari 2 malam saja, hanya karena mau enak-enaknya, berarti kita sudah salah niat. Gitu kan? Atau misalnya kita mau 3 malam mabitnya di Mina, kalau haji ya, hanya karena dikatakan, Masya Allah, orangnya hebat, kuat, ibadah gitu. Itu masalah niat juga. Maka masalah darurat ini kembali kepada hati dan keadaan kita masing-masing. Dan yang bisa mengukur itu adalah kita sendiri. Hati dan keadaan kita. Kita yang bisa mengukur itulah. Maka kembalilah wattaqullah, bertakwalah kepada Allah dalam menentukan apakah itu darurat atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan katsira Pak Ustadz Imam Syamsi Ali atas jawabannya. Kita masuk ke batch pertanyaan berikutnya, 3 pertanyaan. Di sini di chat ada Pak Tri Sudibyo. Mungkin mau langsung menyampaikan Pak Tri Sudibyo atau saya bacakan? Tidak ada ya. Insya Allah saya bacakan. Begini Pak Ustadz, bagaimana hukumnya dan bagaimana cara menjelaskan ke anak laki-laki yang sekolah SD yang tidak bisa sholat zuhur atau Jumat karena masih di sekolah, terutama di musim dingin yang jam pulangnya sudah masuk asar. Jazakallah Ustadz. Ya mungkin secara general mungkin gimana anak-anak kita di sekolah gitu ya, tidak sempat sholat. Itu yang pertama dari Pak Tri Sudibyo. Yang kedua dari Mbak Daim Sukriyah dari London. Pertanyaan saya mungkin tidak terkait fikih Pak Ustadz. Saya ingin menanyakan bagaimana bisa mengingatkan teman kita yang sudah terwarnai dengan budaya barat, meskipun masih muslim, terkadang juga masih mau ikut sholat, tapi banyaknya sering lepas. Ketika kita ingatkan, misalnya mereka berdalih bahwa mereka orang luar gitu, bahwa
bahwa mereka berdalih bahwa orang luar juga mereka baik, punya akhlak baik tanpa harus beragama, sehingga akhirnya merasa agama tidak diperlukan gitu. Ini konteks contoh-contoh gini sepertinya ini banyak gitu ya Pak, tadi seperti ada yang minum wine atau ya mohon maaf ada yang melepas hijab gitu. Tapi secara umum adalah merasa orang-orang sini tanpa harus sholat, tanpa harus beragama gitu. Bagaimana menjawabnya? Ini mungkin sesi terakhir. Ada lagi yang mau menyampaikan mungkin pertanyaan satu lagi? Mas Lukman, silakan mangga langsung di-on-kan saja mic-nya. Saya ketik dulu ya, Pak. Nggak apa-apa diomongkan saja. Biar langsung. Gimana Mas Lukman? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nulis juga tadi barusan, jadi saya sedang studi juga Islamic Studies dan Islamic Finance bersama istri, tapi kami karena kondisi pandemi ini kami memutuskan studi online, Ustaz. Assalamualaikum. Anyway, perkenalkan saya namanya Lukman, Ustaz. Kuliah juga PhD di Liverpool University. Nah, di sini kebetulan saya senang sekali ya dengan Ustadz. Saya cek-cek profil Ustadz atau apa. Mungkin saya baru familiar sama Ustadz, tapi luar biasa Ustadz. Masya Allah, diberikan kesempatan sama Allah untuk memberikan pandangan ataupun ilmu serta pemahaman yang lebih luas dibandingkan kami yang mungkin ataupun saya terutama yang mungkin sangat kurang ini ya Ustadz ya. Nah sedikit Ustadz, mungkin bisa sepertinya kelihatan out of topic, tapi sebenarnya masih terkait tema fikih locality ini. Nah bagaimana kita ataupun saya memahami pandangan Ustadz itu. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya Ustadz nanti ada waktu juga khusus, saya senang sekali Ustadz. Tapi kalau misalnya memang ada sedikit dari yang bisa Ustadz sampaikan, sekarang juga boleh juga. Nah, intinya sih sebenarnya karena Ustadz ini sebagai orang yang mendalami interpret Ustadz, dan juga kalau saya pelajari Ustadz menguasai bahasa juga Arab, Urdu, Masya Allah, Inggris terutama, dan juga pernah studi di Pakistan dan Saudi Arabia. Nah, ini Ustadz. Jadi saya ini kan sedang mendalami fikih juga. Nah, terus tapi kan sumber-sumbernya ini bukan hanya saya juga masih belajar bahasa Arab ya, sumber-sumbernya. Cuman selama ini saya masih mempelajari dengan sumber-sumber bahasa Inggris dan bahasa Indonesia terutama. Dan untuk bahasa Arabnya saya masih penasaran. Nah, makanya saya sedang belajar juga bahasa Arab. Nah, cuma selama ini saya pakai dua kitab misalnya Al-Quran dan beberapa kitab-kitab yang dia ada terjemahan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau saya melihat penerjemahan dari tafsir-tafsir Al-Quran maupun Sunnah yang dalam versi bahasa Indonesia itu sangat dipengaruhi dengan warisan atau bahasa-bahasa kosakata yang dari bahasa Hindu, Ustaz. Jadi saya juga diskusi dengan teman-teman dari India juga, Ustaz, seperti itu, dengan Pakistan juga. Nah, termasuk kosakata yang menurut pas saya dalami kok mengacu ke kosakata yang ada di kitab suci Hindu, misalnya contohnya kitab Agam ataupun Mahesa. Kan di dalam bahasa Indonesia kan ketuhanan Mahesa itu kan Mahesa, ternyata Mahesa ini ketika diskusi dengan teman dari Pakistan dan India itu dari namanya dewa Hindu gitu, Mahesa. Jadi sementara dalam kitab Al-Quran versi bahasa Inggris terjemahan selalu disebutnya menerjemahkan Allahu Ahad itu selalu the only one. Nah, itu versi bahasa Perancis yang saya pelajari juga satu disebutnya satu. Nah, kenapa bahasa Indonesia nggak menerjemahkan menjadi ketuhanan yang maha satu atau satu saja gitu? Nah, tapi pakai kosakata dari Hindu gitu, Mahesa gitu. Nah, ini menurut saya membuat saya jadi kayak apakah bahasa Indonesia ini sebagai sumber kita relevan gitu untuk memahami apa sih Al-Quran itu seperti itu gitu. Nah, ini membuat saya jadi kayak untuk memahami fikih sehari-hari. Nah, menurut saya kayak mempertanyakan gitu, Ustaz. Nah, sebenarnya saya kan harus mengacu pada apa sih yang Allah sebenarnya ataupun Rasulullah itu ingin sampaikan gitu, bukan bagaimana sudut pandang orang. Walaupun saya memahami ternyata lensa penerjemah ya atau tafsir ataupun ulama itu kan punya lensa budaya yang sudah terbangun ya secara konstruktif gitu. Nah, saya ingin pandangan Ustaz, dan mungkin kalau misalnya suatu saat saya bisa diskusi lebih lanjut. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Lukman dari Liverpool ya. Ini sesi terakhir mungkin karena juga waktu sudah dekat dan ada kesibukan lain dari Ustaz. Jadi jawab 3 pertanyaan tadi mungkin terakhir bisa diberikan concluding remark mengenai tema hari ini atau diperluas mengenai peran kita di Barat ini Ustaz. Saya lanjutkan kepada Ustaz.
Baik, terima kasih Pak Tri, Pak Daim, dan Mas Lukman tadi ya. Saya kira yang pertama tentang bagaimana meyakinkan anak-anak kita, khususnya yang masih kecil ya, tentang misalnya mereka tidak bisa sholat on time, karena di musim dingin kan zuhur dan asar berdekatan, dan sudah pastinya kembali dari sekolah itu udah masuk waktu asar, ya bahkan mungkin sudah bisa mendekat ke waktu maghrib. Ya, tentu saya kira penjelasannya umum saja ya kepada anak-anak kita bahwa, dan disampaikan dulu kelebihan Islam, bahwa inilah kelebihan Islam. Islam itu ketika menghadapi sebuah permasalahan, pasti Islam memberikan solusinya. Ya. Islam itu ketika stuck di suatu masalah, pasti ada jalan keluar. Dan disitulah bentuk murunah, ya, elastisitas daripada Islam ini. Bahwa Islam itu nggak rigid, nggak kaku, nggak memberatkan, nggak menyusahkan gitu ya. Karena selalu ada way out gitu ya, daripada permasalahan-permasalahan kita hadapi. Maka ketika kita tidak bisa sholat on time karena permasalahan yang masuk dalam kategori darurat tadi itu, maka Islam memberikan jalan keluarnya. Ya. Yang ekstrim sekalipun tadi, yang seperti makan babi misalnya, kalau memang meninggal karena hifzul haya itu menjaga kehidupan lebih penting daripada praktik agama saja, karena agama tujuannya untuk kehidupan, maka kalau misalnya kehidupan kita akan terkorbankan, maka antara agama dan kehidupan agama yang kita jaga. Orang yang berpuasa ternyata dia pinsang misalnya karena berpuasa, maka dia harus makan. Bukan hanya boleh, tapi harus misalnya. Nah, itulah agama kita. Jadi ini yang kita kedepankan dulu, jelaskan kepada anak-anak ini bahwa ini loh agama yang kita yakini. Agama kita ini begitu indah, begitu nyaman, begitu mudah, begitu fleksibel, ya tidak kaku, tidak rigid, tidak menyusahkan. Karena memang salah satu persepsi anak di dunia barat ini terkadang lihat agama itu susah. Gitu. Ya. Agama itu memberatkan. Apalagi sudah mulai dibanding-bandingkan. Agama Islam kita ini nggak ada hiburan-hiburannya misalnya, karena selalu serius gitu ya. Sementara mereka tahu teman-temannya itu kalau gereja ada dancing, dansa-dansa, nyanyi-nyanyi kan begitu. Anak-anak kan alamiahnya gitu. Oh, itu teman-teman saya dia bahagia dia di rumah ibadah mereka, sementara kita kan serius. Nah, harus ada komunikasi yang memungkinkan, meyakinkan ini kepada anak-anak kita, ya. Makanya saya mengatakan begini, Muslim yang hidup di tengah non-Muslim secara khusus ya, kalau ada sebuah ada sebuah perayaan budaya misalnya setempat, dan ternyata perayaan budaya itu tidak bertentangan dengan prinsip agama kita, jangan kemudian serta-merta mengatakan itu mah perayaan orang kafir gitu. Misalnya apa? Baru saya Kamis kemarin di Amerika ada Thanksgiving. Ya, di Amerika ada Thanksgiving ya. Nah ini kan ada teman-teman yang langsung mengatakan haram bagi orang Islam melakukan Thanksgiving. Karena itu perayaan orang kafir. Ya, orang Eropa dulu yang merayakan itu ketika sampai di Amerika gitu. Ya, walaupun sejarahnya memang kita tahu bahwa Thanksgiving itu awalnya adalah bersyukur atas panen ya ketika itu. Ya. Tapi kemudian berubah pemahaman bahwa itu adalah perayaan orang putih dalam memarginalkan orang-orang Indian Native American ya ketika itu terjadi kan. Tapi bagi kita orang Islam kita pahami dengan pemahaman kita bahwa ternyata Thanksgiving itu adalah ushkuruni ashkurukum kan begitu, atau la in syakartum la azidannakum ya dan seterusnya. Maka kita pahami bahwa itu adalah mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Bersyukur kepada apa? Tentang iman, tentang Allah, tentang Rasulullah, bersyukur kepada orang tua. Maka silakan saja misalnya masak-masak, nggak harus Turki misalnya. Ya kalau suka kambing ya udah kambing masaknya kayak begitu, nggak apa-apa. Intinya adalah jadikan momen itu sebagai momen untuk mengingatkan nilai yang kita yakinin. Ya. Tidak seperti nilai yang diyakini oleh orang lain. Walaupun mungkin masih memakai hal yang sama, terminologi kan begitu. Ya. Sama dengan istilah tahlilan di kalangan teman-teman NU kita kan. Ya. Nah itu kan kalau jujur sejarahnya, itu kan bagian dari tradisi-tradisi Hindu dulu. Lalu kemudian lambat laun diambil alih dan difahami dan dipraktekkan sesuai dengan tradisi dan pemahaman teman-teman kita di Nahdlatul Ulama. Maka mereka ada perayaan-perayaan tahlilan misalnya kan. Ya, walaupun misalnya Muhammadiyah mengatakan ya hal itu tidak ada sesungguhnya. Enggak apa-apa, itu masalah penafsiran sekali lagi ya. Tapi jangan kemudian kita berpuja gara-gara itu. Nah, intinya adalah ini kesempatan baik bagi seorang orang tua menjelaskan kepada anaknya tidak saja mengenai sholat yang harus dijamak karena waktu yang terbatas, tapi lebih dari itu kita go beyond.
Bagaimana menampilkan Islam yang punya solusi, Islam yang fleksibel, Islam yang nyaman, Islam yang mudah, tidak susah, tidak memberatkan, kan begitu. Nah ini saya kira penting bagi orang tua. Gitu. Nah tentang mewarnai budaya Barat ya. Oh generasi muda ya. Yang teman tadi ada yang jadi masuk angin gitu Pak Ustadz. Oh ya, jadi terpengaruh. Ya, lalu kemudian melihat bahwa itu orang tidak beragama juga baik. Ya gitu ya kira-kira ya. Ya, nah ini memang menjadi masalah ya. Dan misalnya ada jamaah saya baru-baru ini mendapat masalah betul karena anaknya di SMA, di SMP, kelas 3, lalu dia mengatakan, saya kelihatannya fisik saya perempuan tapi otak dan mental saya ini laki-laki gitu. Nah ini kan mamanya orang Bangladesh ini marah kan. Akhirnya dia katakan kalau kamu berpendapat seperti itu kamu bukan anak saya. Nah akhirnya ketika anak ini sudah kelas 2 SMA 17 tahun lebih dia lari dari rumahnya. Rupanya ketika lari dari rumahnya bergaul dengan teman-teman yang sudah berpandangan seperti itu. Akhirnya setahun kemudian baru dia kembali ke rumahnya dia sudah disuntik testosteron apa segala macam. Akhirnya menjadi kelaki-lakian. Ini realita yang terjadi. Dan alasannya ketika itu mulai terpengaruh karena gurunya selalu menyampaikan bahwa yang namanya gay misalnya itu adalah sesuatu yang sifatnya freedom of choice, kemudian bahkan dianggap bagian dari kealamiaan, tabiat, kodrat, macam-macam lah gitu ya. Dan gurunya selalu mengatakan, itu di seberang sini ada seorang guru katanya begitu, itu orangnya baik sekali, bersahabat. Akhirnya merasa bahwa, oh yang begitu pun baik gitu loh. Akhirnya apa? Intinya adalah dilihat bahwa agama tanpa agama orang bisa menjadi baik. Nah ini tantangan berat. Karena memang di dunia Barat ini kan sejarahnya agama tidak terlalu lihat penting. Ya masalahnya begitu. Dan cara metode kita dalam memandang agama ini berbeda. Itulah sebabnya teman-teman di Barat ini menghina Nabi biasa, menghina kitab suci biasa gitu ya. Karena memang pendekatannya kepada agama itu begitu. Tapi bagi kita kan berbeda. Nah, maka bagaimana bisa menjelaskan hal seperti ini? Saya ingin mengatakan pertama, memang tidak mudah. Dan ini memerlukan pendalaman, juga memerlukan wisdom, hikmah, juga rational approach, pendekatan yang rasional, dan juga tidak kalah pentingnya ya, harus berani memahami apa sesungguhnya hakikat dari hal-hal yang mereka pahami itu. Misalnya memahami tentang kehidupan homoseksualitas, kemudian memahami tentang kehidupan, selalu mengambil contoh misalnya Mother Teresa bahwa dianggap baik, tapi kemudian dia kan non-muslim juga, seolah-olah bahwa semua orang bisa saja baik. Nah ini untuk menjelaskannya memang terkadang tidak mudah sejujurnya, tapi kita bisa mulai begini, bahwa di dalam pandangan kita sebagai muslim, kata baik itu punya dua sisi, dan tidak tertabrakan, tidak bisa ditabrakkan. Dan tidak bertolak belakang. Yang pertama kita baik secara vertikal, dan itulah baik kita kepada pencipta ya, yang menciptakan alam semesta ya. Dan mudah-mudahan anak kita masih percaya. Kalau anak kita ternyata sudah terrasuki oleh paham ateisme, dan ini juga tumbuh di kalangan orang Islam ya, bahkan di Timur Tengah sekalipun, maka tentu tantangan lain pula bagaimana meyakinkan kembali bahwa Tuhan itu ada kan ya. Maka baik itu adalah pertama kepada Tuhan yang kita imani, yang menciptakan kita, memberikan segala, ini pertama. Yang kedua adalah baik kepada secara horizontal, baik kepada sesama makhluk, tidak saja kepada sesama manusia, apalagi hanya kepada sesama muslim, tapi kepada sesama makhluk. Dan kita berikanlah contoh-contoh bagaimana Rasulullah baik kepada kucing, bagaimana Rasulullah baik kepada anjing sekalipun kan. Bagaimana seorang pelacur misalnya menyelamatkan seekor anjing kan misalnya begitu. Bagaimana seorang ibu dihukum gara-gara menjadikan seekor kucing meninggal dalam keadaan mati kelaparan kan gitu. Bagaimana Rasulullah SAW begitu baik kepada seorang peminta-minta yang beragama Yahudi di Madinah ketika itu. Diberikan contoh-contoh bagaimana Rasulullah baik gitu. Lalu kita mengatakan ya inilah bentuk kebaikan dalam Islam itu. Kebaikan kepada sesama ya, dan juga tentunya kebaikan kepada Allah. Karena dua-duanya tidak terpisahkan. Baik kepada Allah tanpa kepada sesama, maka berarti kebaikan yang pincang. Baik kepada sesama tanpa baik kepada Allah berarti juga adalah kebaikan yang tidak saja pincang tapi boleh jadi palsu.
Nah, begitu. Nah, ini tentu bagaimana kita mengkomunikasikan dengan komunikasi yang pas. Kan mohon maaf Bapak dan Ibu, salah satu kekurangan kita umat Islam, termasuk kita para ulama terkadang, para ustadz, adalah masalah komunikasi. Ya. Masalah komunikasi. Ini sangat penting sekali. Makanya saya selalu mengatakan, jangan mengkomunikasikan kebenaran itu dengan komunikasi bulldozer. Ya. Menyampaikan saja tanpa pertimbangan, akhirnya bukan membangun, meruntuhkan yang sudah baik. Ya. Anak kita tadi itu sebenarnya sudah mentalnya sudah mengarah kepada baik, hanya ada hal-hal yang dipertanyakan, dan mempertanyakan hal-hal dalam Islam itu bukan tabu. Ya. Jangan langsung dimengatakan, kamu nggak beriman, lalu dijewer itu anak itu. Enggak. Justru Ibrahim bertanya kepada Allah, kaifa tuhyil mauta? Bagaimana engkau menghidupkan orang mati? Emangnya Ibrahim nggak beriman? Nabi yang paling kuat imannya Ibrahim itu. Tapi masih bertanya, kaifa tuhyil mauta? Gimana engkau menghidupkan orang mati? Apa kata Ibrahim? Bala. Benar ya Allah, saya beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. I want peace in mind. Saya mau ketenangan batin, saya mau ketenangan pemikiran gitu. Harus ada jawaban yang pasti. Maka di sini diperlukan komunikasi yang pas gitu. Jangan main komunikasi bulldozer. Termasuk orang tua kepada anaknya itu. Penting. Saya kira bisa kita berbicara panjang ini, tapi intinya memang tidak mudah karena anak-anak kita sudah terhijack ya, sudah terkooptasi dengan pemikiran-pemikiran dan pengaruh-pengaruh yang ada di lingkungan mereka. Dan itulah bagian dari tantangan yang kita hadapi di dunia minoritas. Lalu bagaimana dengan terjemahan ini? Terjemahan Indonesia khususnya yang nampaknya banyak dipengaruhi oleh istilah-istilah yang punya konotasi dengan faham orang lain. Saya kira pertama, disitulah pentingnya kita memahami bahwa pemahaman kepada kitab suci itu tidak cukup dengan terjemahannya. Yang kedua, itu juga menunjukkan bahwa terjemahan itu bukan Al-Quran. Ya, harus kita pahami di situ. Makanya begitu penting bahasa Al-Quran itu. Dan bahasa Al-Quran tentu Quranan Arabian. Bahasa Al-Quran itu akan tetap sampai hari kiamat. Dan itulah ketika Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana wa inna lahu lahafidhun. Maka itu berarti Quran yang berbahasa Arab itu. Dan itu sama di mana-mana saja. Ketika kita sudah terbiasa membaca Al-Quran dan kita imani Al-Quran, dan kita membaca Al-Quran dan ternyata ada yang salah, pasti sense kita merasa ada yang salah. Itu sudah otomatis itu. Itulah bahasa, hebatnya bahasa Al-Quran. Nah, tapi terjemahannya terjemahan. Dan terjemahan itu akan banyak dipengaruhi oleh siapa yang menerjemahkan. Ya. Dalam bahasa Inggris saja kita melihat, ada Pickthall di situ. Ada Muhsin Khan dari Madinah misalnya, terjemah oleh Arab. Kemudian ada Yusuf Ali misalnya, yang paling terkenal, yang kita kenal bahasanya indah, sastra, dan sebagainya. Kemudian ada lagi terjemahan-terjemahan yang lain. Nah, penerjemah-penerjemah ini tentu punya keterbatasan, banyak dilatar belakangi oleh macam-macam latar belakang, termasuk kemampuan ekspresi, pemahaman akal, dan lain sebagainya. Nah, kita kebetulan Indonesia ini, dan Islam masuk, kita tahu Islam masuk ini, ternyata tidak bisa lepas dari latar belakang keberagamaan bangsa kita ketika itu yang memang mayoritasnya Hindu sebelum Islam masuk kan. Maka banyak pengistilahan agama yang kemudian diadopsi kalau bahasa Indonesia, ternyata memang ada pengaruhnya dari pengistilahan agama Hindu juga. Nah, tapi kemudian pertanyaannya, salahkah itu? Jangan dulu disalahkan. Jangan dulu disalahkan. Kewajiban kita kemudian memahami berdasarkan pemahaman kita yang benar. Kenapa saya mengatakan jangan dulu disalahkan? Ketika Islam datang ke sebuah tempat, Islam itu tidak datang menghancurkan budaya bahkan bahasa orang lain. Tidak datang menghancurkan. Karena budaya dan bahasa itu adalah kreasi manusiawi yang tentunya terinspirasi oleh ciptaan Tuhan juga. Bahasa itu ciptaan Tuhan. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanukum. Berbeda bahasa itu bagian dari kebesaran Allah kan. Maka kita di Indonesia kebetulan bahasa Indonesianya seperti itu. Tunggal dipakai kata Esa misalnya. Maha Tunggal dipakai kata Maha Esa yang ternyata dari sebuah pengistilahan dewa dalam pemahaman Hindu misalnya. Nah, tapi apakah kita ketika memakai kata Maha Esa lalu wawasan kita, pemahaman kita, lalu keyakinan kita sampai kepada keyakinan orang Hindu? Kan tidak harus. Kan? Ya, kita harus punya definisi tersendiri kan? Makanya kita punya Pancasila misalnya. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa, kenapa bisa diterima oleh semua? Karena ketika sudah sampai kepada Maha Esanya, apalagi dari awal sudah ketuhanan,
Masing-masing agama itu punya penafsirannya. Orang Hindu itu percaya bahwa mereka percaya kepada ketuhanan yang satu. Jadi ini ada cerita yang saya sampaikan di mana-mana ini. Baru kemarin saya sampaikan lagi. Saya pernah menerima kelompok grup mahasiswa NYU. Nah, salah seorang yang ikut di grup tersebut, mahasiswi PhD, antropologis di NYU, New York University, keturunan India tapi orang Amerika. Lalu ketika kita berdialog, dia angkat tangan, dia katakan, Imam, kalau ada sesuatu yang Anda bisa sampaikan kepada saya, yang unik, yang khas di dalam agama Anda, yang saya tidak punya sebagai orang Hindu, saya masuk Islam, katanya. Saya kira dia bercanda. Lalu saya katakan, karena dia orang Hindu, dalam pemikiran saya, orang Hindu itu percaya kepada banyak Tuhan. Saya tanya, saya bilang, kita orang Islam itu percaya hanya kepada satu Tuhan, Tuhan yang tunggal. Dia ketawa. Lalu dia mengatakan, saya juga percaya kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang esa dalam bahasa Pancasila tadi itu. Lalu saya katakan, gimana dengan patung-patung yang Anda sembah? Gimana dengan sapi yang Anda sakralkan? Gimana dengan sungai Gangga yang Anda holikan, saya bilang, sucikan? Dia ketawa lagi dan mengatakan, mereka itu bukan Tuhan. Mereka itu hanya representasi Tuhan atau ketuhanan. Tapi Tuhan itu tunggal. Coba lihat itu. Maka ketika Pancasila mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, orang Hindu pun menerima itu. Kenapa? Pemahaman mereka. Dalam penafsiran mereka. Orang Katolik yang percaya kepada Trinitas juga menerima dalam penafsiran mereka, kan? Karena walaupun 3, ya, yang terkadang susah ditafsirkan, bahkan belum ada yang bisa menafsirkan, 3, 1, 1, 3, itu artinya apa? Akhirnya misteri, kan? Tapi mereka percaya bahwa Tuhan satu, kan? Maka ketuhanan yang Maha Esa bagi Katolik bisa-bisa saja diterima. Protestan, kemudian bahkan Buddha sekalipun yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada Supreme Being, ya, kepada sesuatu yang lebih, ya, percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa, apalagi kita orang Islam, tapi tentu dengan pemahaman kita. Pemahaman kita apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illallah. Itulah pemahaman kita tentang ketuhanan yang Maha Esa. Maka sekali lagi, ungkapan bisa berbeda karena itu terjemahan, tapi pemahaman kita harus benar. Benarnya berdasarkan apa? Benarnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi saya penggunaan kata-kata ini ya boleh-boleh saja, dan yang paling penting kan tidak dipaksakan. Siapa tahu ada di antara kita yang bisa menerjemahkan Al-Quran lagi dan kata-kata yang lebih pas lagi bagi kita umat Islam, kan? Silakan saja. Yang namanya terjemahan itu nggak pernah berhenti kok, nggak pernah berhenti. Akan ada terjemahan Al-Quran lagi. Ini di Amerika sekarang ini sedang diadakan penerjemahan Al-Quran yang tidak terlalu complicated. So kalau kita baca terjemahan Al-Quran yang harus dalam bahasa Inggris, anak-anak muda kita pusing memahaminya terkadang. Maka sekarang akan dilakukan terjemahan Al-Quran yang mudah dipahami oleh bahasa anak muda, gitu. Bahkan ada bahasa gaul, gitu. Nah itu kan terjemahan, tidak merubah Al-Quran kok. Yang merubah ekspresi, karena terjemahan itu ekspresi, kan. Maka silakan saja di Indonesia, kalau merasa terjemahan Departemen Agama itu ada kesalahan-kesalahan, ayo kita buat terjemahan yang lebih pas lagi, yang kita anggap lebih pas gitu, ya, tanpa menyalahkan yang sudah ada. Ya. Nah, sehingga mereka membaca yang sudah ada itu, insya Allah dipahami juga berdasarkan pemahaman yang benar. Ya, jadi ketuhanan yang Maha Esa bagi kita umat Islam adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya kira begitu ya. Jadi ini akan berkembang terus-menerus. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit lagi Ustaz, mungkin kesimpulan hari ini. Baik, insya Allah. Jadi saya kira kalau kesimpulannya pertama, bahwa proses untuk kita memahami ajaran agama kita ini, bahkan proses menuju kepada kebenaran mutlak itu adalah proses kehidupannya. Jadi jangan pernah sudah sampai kepada sebuah kesimpulan dan merasa kita sudah sempurna Islamnya. Kapan kita tersimpulkan bahwa kita sempurna dalam berislam? Ketika kita sudah menghembuskan nafas terakhir. Maka mari kita terus-menerus belajar, mendalami, menyelami. Ihdinas siratal mustaqim itu adalah bentuk bahwa kita berproses. Ya, terus-menerus minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terus-menerus tingkatkan keimanan keislaman kita, dan tentunya juga ibadah-ibadah yang akan kita lakukan mari kita pahami secara benar, karena Islam ini selalu berada di atas ilmu pengetahuan, ya. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya, mari kita menjaga generasi kita
membangun komitmen kita untuk menjaga diri kita dan generasi kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan tentu yang terakhir sekali adalah mari kita menjadi ambassador Islam yang baik. Kita perlihatkan kepada dunia luar bahwa Islam itu bukan seperti yang stigma yang terbangun. Islam itu terbelakang, Islam itu miskin, Islam itu menakutkan, Islam itu memusuhi, kekerasan. Kita balik itu dengan perilaku kita, dengan akhlak kita. Dan alhamdulillah saya berani mengatakan bahwa kita orang Indonesia memiliki semua potensi untuk itu. Maka mari kita berada di garda terdepan menjadi dai-dainya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Terima kasih lagi, salam untuk teman-teman di Inggris. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nasihatnya Ustadz. Kami mendoakan Ustadz, semoga Ustadz selalu diberi kemudahan di sana, keberkahan dan kekuatan ya dalam berjihad membawa wajah Muslim Indonesia khususnya dan Muslim pada umumnya bagi dunia dan bagi peradaban di Eropa dan di Barat di Amerika ini gitu, dan semangatnya untuk membangun pesantren di Amerika juga Insya Allah semoga dimudahkan, dan rekan-rekan di sini bisa terlibat sebetulnya untuk ikut berwakaf. Sudah ada di chat bagaimana caranya, bagaimana alamat rekening dan lain sebagainya. Terakhir Ustadz, kita foto bareng dulu Ustadz, tidak afdol rasanya kalau di Zoom ini kita tidak foto bareng ya. Buat rekan-rekan yang bisa dinyalakan videonya, insya Allah kita akan foto bareng. Akan ada 3 kali foto ya, karena cukup banyak, jadi ditahan senyumnya, nanti saya aba-aba ada di saya, nanti kita akan screenshot. Mas Sohenry bisa minta tolong di screenshot ya. Siap, kita akan mulai. Yang videonya sudah nyala. Oke, hitungan ada di saya. Yang pertama, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lanjut lagi. Halaman kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya, halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah. Baik. Segitu aja. Terima kasih sekali lagi Pak Imam Samsi Ali, Pak Ustadz, atas kesediaannya untuk berbagi dengan kami di sini. Kami doakan semoga lancar urusan-urusannya. Juga buat rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, Ketua Kibar, Ketua Pengajian Lokality, ada Ketua PP UK juga, Mas Gatot, dan para Bapak Ibu senior yang sudah ada di UK, dan teman-teman pelajar juga. Insya Allah kita akhiri pengajian ini membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mas Sohenry ada pengumuman lagi? Sudah cukup? Sudah cukup. Cukup, insyaallah. Insyaallah jazakallah khairan katsiran. Insyaallah, sampai ketemu insyaallah. Assalamualaikum. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi di pengajian Kibar bulan depan. Insyaallah akan ada pengumumannya di lokality masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.